Assalamualaikum semua, kembali lagi di Cerita Kamika. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Jangan lupa bantu channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Pagi itu, udara masih terasa dingin ketika Yasmin sudah terjaga di dapur kecil rumah kontrakannya. Suara air mendidih dari panci bercampur dengan aroma tepung dan gula yang ia aduk perlahan. Tangannya bergerak cepat, namun wajahnya tetap tenang, seolah semua lelah yang ia rasakan sudah menjadi bagian dari hidupnya. 8 tahun menikah dengan Yusuf membuatnya terbiasa menjalani hari tanpa banyak keluhan. Di sudut ruangan, beberapa toples berisi kue pesanan tersusun rapi. Itu adalah sumber penghasilan tambahan mereka, sesuatu yang Yasmin tekuni dengan penuh kesabaran. Ia tahu, penghasilan Yusuf dari bengkel tidak selalu cukup. Apalagi, mereka sedang berusaha mengumpulkan uang untuk membayar sewa rumah yang semakin terasa berat dari bulan ke bulan. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu adalah awal dari kesibukan besar keluarga Rahayu. Adik ipar Yasmin, Nida, akan segera menikah. Sejak beberapa hari lalu, rumah utama keluarga suaminya sudah ramai dengan persiapan. Namun seperti yang sudah sering terjadi, Yasminlah yang paling banyak diminta untuk membantu. "Yasmin, nanti langsung ke pasar ya. Beli semua bahan yang ibu tulis." Suara Rahayu terngiang di kepalanya, mengingatkan pesan yang ia terima semalam. Bukan permintaan biasa, melainkan daftar panjang yang harus dipenuhi untuk memasak hampir 1000 porsi makanan. Yasmin menghela napas pelan, lalu menatap Yusuf yang masih tertidur di kamar. Ia tahu suaminya lelah bekerja hingga malam. Ia tidak tega membangunkannya hanya untuk berbagi beban. Dalam diam, Yasmin memilih memikul semuanya sendiri, seperti yang selalu ia lakukan selama ini. Matahari mulai meninggi ketika Yasmin tiba di rumah utama keluarga Rahayu dengan membawa belanjaan yang tidak sedikit. Peluh membasahi pelipisnya, namun ia tetap tersenyum sopan saat melangkah masuk. Rumah itu sudah ramai, namun anehnya, tidak banyak yang benar-benar bekerja. Di ruang tengah, Nida terlihat duduk santai, sibuk dengan ponselnya. Sesekali ia tertawa kecil, seolah tidak ada beban sedikit pun menjelang hari pernikahannya. Yasmin hanya melirik sekilas, lalu segera menuju dapur, tempat di mana ia tahu dirinya paling dibutuhkan. Belum sempat ia meletakkan semua belanjaannya, suara Rahayu sudah terdengar lantang dari belakang. "Yasmin, kamu ini kenapa lama sekali? Tamu sudah mulai datang nanti siang. Kamu harusnya datang lebih pagi." Nada suaranya tajam, tanpa sedikit pun mempertimbangkan usaha yang sudah Yasmin lakukan sejak subuh. Yasmin menunduk, menahan segala rasa yang muncul di dadanya. "Maaf, Bu, tadi di pasar agak ramai," jawabnya pelan. Tidak ada pembelaan, tidak ada penjelasan panjang. Hanya jawaban sederhana yang ia harap cukup meredakan amarah mertuanya. Namun Rahayu hanya mendengus pelan. "Alasan saja, ya sudah, cepat masak. Jangan sampai mengecewakan keluarga," ucapnya sebelum berlalu, meninggalkan Yasmin yang berdiri diam sejenak. Di dapur yang mulai panas, Yasmin akhirnya bergerak. Ia mencuci, memotong, mengaduk, dan memasak tanpa henti. Waktu berjalan cepat, namun pekerjaan seolah tidak ada habisnya. Tidak ada yang benar-benar membantu. Beberapa anggota keluarga hanya datang melihat, lalu pergi begitu saja. Di sela kesibukannya, Yasmin teringat sesuatu. Setelah dari pasar tadi, Rahayu sempat mengajaknya ke sebuah toko pakaian. Di sana, Rahayu menunjukkan sebuah gamis indah dengan harga yang tidak main-main. Harganya hampir setara dengan uang sewa rumah mereka selama 1 bulan. "Ibu ingin ini, tapi biar Yusuf saja yang belikan," kata Rahayu waktu itu, dengan nada yang seolah ringan, namun penuh makna. Yasmin hanya mengangguk, meski hatinya terasa berat. Ia tahu kondisi keuangan mereka. Tanpa banyak bicara, diam-diam Yasmin kembali ke toko itu setelah berpisah dengan Rahayu. Dengan tangan sedikit gemetar,
ia mengeluarkan uang hasil tabungannya dari membuat kue. Uang yang seharusnya ia gunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Ia membeli gamis itu, bukan karena ia mampu, tapi karena ia ingin menjaga hati mertuanya. Kembali ke dapur, Yasmin menghapus keringat di wajahnya. Hatinya lelah, tubuhnya pun sama. Namun ia tetap bertahan. Baginya, ini adalah bentuk bakti. Meskipun terkadang, ia merasa bukan seperti menantu, melainkan seperti seseorang yang hanya dimanfaatkan. Di luar dapur, suara Yusuf mulai terdengar. Ia baru datang dan langsung membantu mengangkat beberapa barang. Wajahnya tampak tegang ketika melihat kondisi istrinya yang sibuk sendirian. Matanya kemudian beralih ke Nida yang masih duduk santai di ruang tengah. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam hati Yusuf. Sesuatu yang selama ini ia tahan. Sebuah rasa tidak adil yang perlahan berubah menjadi amarah. Dan tanpa disadari oleh siapapun, hari itu bukan hanya tentang persiapan pernikahan. Hari itu menjadi awal dari terbukanya luka lama dan rahasia yang selama ini tersembunyi di balik keluarga Rahayu. Siang itu, suasana rumah keluarga Rahayu semakin ramai. Suara piring beradu, aroma masakan yang mulai matang, dan langkah kaki orang-orang yang berlalu lalang memenuhi setiap sudut rumah. Namun di balik keramaian itu, Yasmin tetap menjadi sosok yang paling sibuk. Tangannya tidak berhenti bergerak sejak pagi, sementara tubuhnya mulai terasa lelah. Yusuf berdiri di ambang dapur, memperhatikan istrinya yang bekerja tanpa henti. Ada rasa sesak di dadanya melihat Yasmin yang bahkan tidak sempat duduk sejenak. Sesekali ia ingin membantu, namun setiap kali ia mendekat, selalu saja ada yang memanggilnya untuk mengerjakan hal lain. Yusuf, bantu angkat kursi ke depan, teriak salah satu kerabat dari luar. Yusuf menghela napas panjang sebelum menoleh kembali ke arah Yasmin. Wanita itu hanya tersenyum kecil, seolah mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Padahal, Yusuf tahu betul, Yasmin tidak benar-benar baik-baik saja. Di ruang tengah, Nida masih duduk santai. Kali ini ia bahkan tertawa bersama beberapa temannya yang datang berkunjung. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia akan membantu, bahkan sekadar ke dapur untuk melihat keadaan. Semua seolah menjadi tanggung jawab Yasmin seorang diri. Yusuf tidak bisa lagi menahan diri. Langkahnya tegas menghampiri adik bungsunya itu. Nida, kamu gak mau bantu? Tanyanya dengan suara yang ditahan, namun jelas terdengar serius. Nida menoleh sekilas, lalu mengangkat bahu. Kan sudah ada Yasmin, Bang. Dia kan jago masak. Jawabnya ringan, seolah itu hal yang wajar. Jawaban itu membuat rahang Yusuf mengeras. Ini acara kamu, masa kamu cuma duduk saja? Lanjutnya, nada suaranya mulai meninggi. Belum sempat Nida menjawab, Rahayu datang dari arah belakang. Wajahnya langsung berubah melihat Yusuf menegur adiknya. Yusuf, kamu ini kenapa sih? Jangan ganggu Nida. Dia itu calon pengantin, harus jaga diri, katanya dengan nada membela. Terus Yasmin, tanya Yusuf cepat. Dia juga capek, Bu. Dari pagi kerja terus, Rahayu menatap tajam ke arah Yusuf. Yasmin itu menantu, sudah seharusnya membantu. Kalau tidak bisa bantu materi, ya bantu tenaga. Jangan banyak protes, jawabnya dingin. Kata-kata itu seperti menusuk hati Yusuf. Ia terdiam sejenak, menahan emosi yang hampir meluap. Matanya kemudian beralih ke arah dapur, tempat Yasmin masih sibuk tanpa tahu apa yang sedang terjadi di luar. Di dalam dapur, Yasmin sebenarnya mendengar sebagian percakapan itu. Tangannya sempat berhenti sejenak saat mendengar suara Yusuf yang meninggi. Hatinya bergetar, bukan karena marah, tapi karena ia tahu suaminya sedang membelanya. Namun Yasmin tidak ingin masalah menjadi besar. Ia segera melanjutkan pekerjaannya, mencoba mengabaikan perasaan yang mulai sesak di dadanya. Baginya, ketenangan lebih penting daripada memperpanjang konflik. Beberapa saat kemudian, Yusuf masuk ke dapur. Wajahnya masih terlihat tegang.
Ia mengambil lap dan mulai membantu tanpa banyak bicara. Yasmin meliriknya pelan, lalu tersenyum tipis. "Sudah, Mas, biar aku saja," ucap Yasmin lembut. Yusuf menggeleng. "Enggak, kita kerjakan sama-sama," jawabnya singkat. Kalimat sederhana itu membuat hati Yasmin sedikit hangat. Setidaknya, ia tidak benar-benar sendirian. Waktu terus berjalan, pekerjaan semakin menumpuk. Panas dapur, suara bising, dan tekanan dari luar membuat suasana semakin berat. Namun Yasmin tetap bertahan, meski kakinya mulai terasa pegal dan punggungnya nyeri. Di tengah kesibukan itu, Rahayu kembali masuk ke dapur. Matanya langsung tertuju pada beberapa masakan yang belum selesai. "Ini kenapa belum jadi semua? Tamu sebentar lagi datang," ucapnya dengan nada kesal. Yasmin segera mendekat. "Sedang dimasak, Bu. Sebentar lagi selesai," jawabnya cepat. Rahayu menggeleng pelan, wajahnya jelas tidak puas. "Kamu ini lambat sekali. Dari tadi kerja, tapi hasilnya belum kelihatan," katanya tanpa ragu. Yusuf yang mendengar itu langsung menoleh. "Bu, ini masak buat 1000 porsi. Nggak mungkin cepat," katanya mencoba menahan emosi. Namun Rahayu justru semakin kesal. "Kalau memang tidak sanggup, dari awal bilang, jangan bikin malu keluarga," ucapnya tajam. Suasana seketika hening. Yasmin menunduk dalam, menahan air mata yang mulai menggenang. Ia tidak membalas, tidak juga membela diri. Ia hanya diam, seperti yang selalu ia lakukan. Di luar, suara tamu mulai berdatangan. Tawa dan sapaan terdengar riuh, kontras dengan suasana di dalam dapur yang penuh tekanan. Yasmin menarik napas panjang, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Di dalam hatinya, ia hanya berharap satu hal, semoga semua ini segera selesai. Namun ia tidak tahu bahwa hari itu justru akan menjadi awal dari ujian yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tidak hanya menguji kesabarannya, tapi juga mengguncang hubungan dalam keluarga itu sendiri. Sore mulai datang perlahan, membawa sedikit angin yang seharusnya menenangkan. Namun bagi Yasmin, waktu justru terasa semakin berat. Dapur masih penuh dengan pekerjaan, dan tubuhnya sudah hampir mencapai batas lelahnya. Keringat terus mengalir, sementara tangannya tetap bergerak tanpa henti. Di luar, tamu sudah mulai berdatangan lebih banyak. Suara mereka memenuhi halaman rumah, saling bercengkerama dengan riang. Hidangan demi hidangan mulai dikeluarkan dari dapur, ditata rapi di meja panjang. Semua terlihat sempurna di mata para tamu, tanpa ada yang tahu siapa yang bekerja keras di baliknya. Yasmin berdiri sejenak, mencoba meluruskan punggungnya yang terasa sakit. Ia memegang pinggangnya pelan, menarik napas dalam-dalam. Namun belum sempat ia beristirahat, suara Rahayu kembali terdengar memanggil namanya dengan nada tidak sabar. "Yasmin, cepat tambah lauknya, ini sudah hampir habis," teriaknya dari luar dapur. "Iya, Bu," jawab Yasmin cepat, lalu kembali bergerak. Langkahnya sedikit goyah, namun ia paksa tetap kuat. Baginya, tidak ada ruang untuk mengeluh. Di tengah kesibukan itu, Yusuf kembali masuk ke dapur. Wajahnya terlihat semakin sulit menyembunyikan amarah. Ia melihat langsung bagaimana Yasmin hampir tidak diberi waktu untuk bernapas, sementara yang lain terlihat santai. "Yasmin, kamu istirahat dulu," ucap Yusuf pelan, namun tegas. Yasmin menggeleng cepat. "Tidak usah, Mas, nanti saja," jawabnya sambil terus mengaduk masakan. "Kamu sudah dari pagi," suara Yusuf tertahan, matanya menatap istrinya dengan penuh rasa khawatir. Yasmin hanya tersenyum tipis. "Aku kuat," katanya singkat, meski sebenarnya tubuhnya berkata sebaliknya. Kata-kata itu justru membuat hati Yusuf semakin teriris. Ia tahu, Yasmin bukan benar-benar kuat, ia hanya terbiasa menahan. Tak lama kemudian, salah satu kerabat masuk ke dapur dengan wajah sedikit panik. "Yasmin, minumannya kurang, bisa ditambah lagi?" tanyanya. Yasmin langsung mengangguk. "Bisa, sebentar ya," jawabnya sigap. Yusuf mengepalkan tangan pelan.
Ia merasa semuanya sudah keterlaluan. Hampir semua orang hanya tahu meminta, tanpa peduli siapa yang mengerjakan. Ia akhirnya keluar dari dapur, mencari ibunya. Di ruang depan, Rahayu terlihat sibuk menyambut tamu dengan wajah ramah. Kontras sekali dengan sikapnya di dalam dapur. "Bu, cukup ya, kasihan Yasmin," kata Yusuf langsung, tanpa basa-basi. Rahayu menoleh, alisnya langsung berkerut. "Kamu ini kenapa lagi? Tamu banyak." "Ya wajar kalau kerja," jawabnya. "Tapi bukan berarti semua dibebankan ke dia," balas Yusuf, nadanya mulai meninggi. Beberapa tamu mulai melirik ke arah mereka. Suasana yang tadinya ramai perlahan berubah canggung. Rahayu menyadari hal itu, namun ia tetap mempertahankan sikapnya. "Jangan bikin malu di depan orang," bisiknya tajam. "Ini demi keluarga." "Keluarga yang mana, Bu?" tanya Yusuf. Suaranya kini lebih rendah, namun syarat emosi. "Kalau cuma satu orang yang kerja, itu bukan keluarga." Rahayu terdiam sejenak, jelas tidak suka dengan jawaban itu. Namun sebelum ia sempat membalas, suara seseorang terdengar dari arah pintu masuk. "Wah, ramai sekali ya." Suara pria itu terdengar santai, namun cukup menarik perhatian. Semua orang menoleh. Seorang pria berpakaian rapi berdiri di sana, dengan senyum tipis di wajahnya. Beberapa anggota keluarga langsung menyambutnya dengan hangat, seolah ia adalah tamu penting. Yasmin yang mendengar suara itu dari dapur, tanpa sadar ikut menoleh. Langkahnya terhenti sesaat ketika melihat siapa yang datang. Matanya sedikit membesar. Ada sesuatu di dalam hatinya yang tiba-tiba bergetar, bukan karena takut, tapi karena terkejut. Yusuf juga melihat ke arah yang sama. Wajahnya berubah, bukan marah lagi, tapi penuh tanda tanya. Di antara keramaian itu, kehadiran pria tersebut seolah membawa sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak terlihat, namun terasa. Dan tanpa ada yang menyadari, kedatangan pria itu perlahan akan membuka satu demi satu rahasia yang selama ini tersembunyi rapat dalam keluarga Rahayu. Yasmin menelan ludah pelan. Hatinya mulai tidak tenang, karena ia tahu, masa lalu yang selama ini ia simpan baik-baik, mungkin tidak akan bisa ia sembunyikan lebih lama lagi. Suasana yang tadinya riuh perlahan berubah menjadi penuh rasa penasaran. Beberapa anggota keluarga mulai berbisik-bisik, memperhatikan sosok pria yang baru saja datang. Penampilannya rapi, sikapnya tenang, dan caranya berdiri menunjukkan bahwa ia bukan orang biasa. "Ah, akhirnya datang juga," ucap Damar sambil menghampiri pria itu dengan wajah sumringah. Mereka berjabat tangan hangat, seolah sudah saling mengenal cukup lama. "Maaf agak terlambat," jawab pria itu singkat, suaranya tenang namun tegas. Matanya sempat menyapu sekeliling ruangan, hingga tanpa sengaja bertemu dengan pandangan Yasmin yang berdiri di ambang dapur. Seketika, waktu seperti berhenti bagi Yasmin. Napasnya tertahan, tangannya yang tadi memegang nampan sedikit bergetar. Ia buru-buru menunduk, berusaha menyembunyikan kegelisahan yang tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Yusuf yang berdiri tidak jauh dari sana memperhatikan perubahan itu. Ia mengenal betul istrinya. Sekecil apapun perubahan ekspresi, ia bisa merasakannya. Keningnya berkerut, tanda tanya mulai memenuhi pikirannya. "Itu siapa?" tanya Yusuf pelan kepada Damar saat ia mendekat. "Oh, itu Arga, teman lama Nida," jawab Damar santai. "Katanya sih, orang penting di kantor calon suaminya Nida." Yusuf mengangguk pelan, namun matanya kembali tertuju pada Yasmin. Ada sesuatu yang terasa janggal, bukan hanya karena kehadiran pria itu, tapi karena reaksi Yasmin yang tidak seperti biasanya. Di dapur, Yasmin mencoba kembali fokus pada pekerjaannya. Namun pikirannya sudah tidak lagi tenang. Bayangan masa lalu yang selama ini ia kubur dalam-dalam, tiba-tiba muncul kembali ke permukaan. Arga, nama itu terngiang jelas di kepalanya. Seorang pria yang pernah menjadi bagian dari hidupnya, sebelum ia mengenal Yusuf. Seseorang yang dulu hadir dengan janji,
namun pergi tanpa penjelasan yang pasti. Yasmin menutup mata sejenak, mencoba menenangkan dirinya. Ini cuma kebetulan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, gumamnya pelan. Namun hatinya tahu, pertemuan ini bukan sesuatu yang sederhana. Di luar, Rahayu terlihat sangat ramah menyambut Arga. Senyum yang jarang ia tunjukkan kepada Yasmin, kini terlihat jelas di wajahnya. Silakan duduk, nak, dianggap saja seperti keluarga sendiri, ucapnya hangat. Arga mengangguk sopan. Terima kasih, Bu, jawabnya. Beberapa tamu lain ikut berbincang dengannya. Dari cara mereka memperlakukan Arga, terlihat jelas bahwa pria itu memiliki posisi yang cukup dihormati. Berbeda sekali dengan cara mereka memandang Yasmin, yang sejak tadi bahkan tidak dianggap. Tak lama kemudian, Rahayu kembali memanggil. Yasmin, tolong buatkan minuman khusus untuk tamu penting, teriaknya tanpa melihat ke arah dapur. Yasmin menarik napas panjang. Iya, Bu, jawabnya lirih. Ia mulai menyiapkan minuman dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Pikirannya bercampur antara rasa takut dan cemas. Ia tidak tahu, apakah Arga akan mengenalinya, atau justru berpura-pura tidak tahu. Yusuf masuk ke dapur lagi, kali ini dengan tatapan lebih dalam. Yasmin, panggilnya pelan. Yasmin menoleh cepat. Iya, Mas, jawabnya. Berusaha terlihat biasa saja. Kamu kenal dia? Tanya Yusuf langsung, tanpa berputar-putar. Pertanyaan itu membuat Yasmin terdiam. Hanya beberapa detik, namun terasa sangat lama. Ia menunduk, lalu menggeleng pelan. Tidak, cuma pernah lihat saja, jawabnya singkat. Yusuf menatapnya lekat. Ia tahu, ada sesuatu yang disembunyikan. Namun ia memilih diam untuk saat ini. Di ruang depan, Arga duduk sambil berbincang ringan. Namun sesekali, matanya melirik ke arah dapur. Seolah ia sedang mencari sesuatu atau seseorang. Ketika Yasmin keluar membawa nampan berisi minuman, langkahnya terasa berat. Ia mencoba tetap tenang, menjaga ekspresi agar tidak terlihat aneh. Satu persatu gelas ia letakkan di meja. Hingga akhirnya, ia berdiri tepat di depan Arga. Untuk pertama kalinya, mereka saling berhadapan dalam jarak yang begitu dekat setelah sekian lama. Arga menatap Yasmin. Sorot matanya berubah, dari biasa menjadi penuh pengenalan. Yasmin, ucapnya pelan, hampir seperti bisikan. Jantung Yasmin berdetak kencang. Ia tidak bisa lagi mengelak. Rahasia yang selama ini ia simpan, akhirnya mulai terbuka. Dan di balik tatapan itu, tersimpan cerita lama yang belum selesai. Ucapan pelan itu terdengar begitu jelas di telinga Yasmin, meskipun suasana di sekeliling mereka ramai. Seolah dunia hanya menyisakan mereka berdua dalam satu ruang sempit yang penuh kenangan lama. Yasmin membeku sesaat, tangannya yang memegang nampan terasa dingin, sementara jantungnya berdetak semakin cepat. Ia segera menunduk, berusaha menjaga sikap. Maaf, minumannya, ucapnya singkat, mencoba mengalihkan keadaan. Suaranya terdengar tenang, namun di dalam dirinya, gelombang emosi sedang bertabrakan tanpa arah. Arga tidak langsung mengambil gelas itu. Matanya masih tertuju pada wajah Yasmin, seolah ingin memastikan bahwa yang ia lihat benar adanya. Sudah lama, katanya pelan, dengan nada yang sulit diartikan. Yasmin tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil, lalu segera berbalik dan berjalan kembali ke dapur. Langkahnya cepat, hampir seperti ingin melarikan diri dari situasi yang membuatnya tidak nyaman. Dari kejauhan, Yusuf memperhatikan semua itu. Ia tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Arga, namun cukup untuk membuatnya yakin bahwa istrinya mengenal pria itu lebih dari sekadar pernah melihat. Kecurigaan mulai tumbuh, perlahan namun pasti. Di dapur, Yasmin meletakkan nampan dengan tangan sedikit gemetar. Ia bersandar sebentar pada meja, mencoba mengatur napasnya. Pikirannya kacau, dipenuhi potongan-potongan masa lalu yang tiba-tiba kembali hidup. Ia teringat bagaimana dulu ia mengenal Arga, seorang pria yang datang dengan perhatian,
memberi harapan, lalu pergi begitu saja tanpa penjelasan. Luka itu sempat membuatnya sulit percaya pada siapapun, hingga akhirnya ia bertemu Yusuf. "Kenapa dia harus datang sekarang?" gumam Yasmin pelan. Air matanya hampir jatuh, namun ia cepat mengusapnya. Ini bukan waktunya untuk lemah. Masih banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan. Tak lama kemudian, Yusuf masuk ke dapur. Langkahnya pelan, namun tatapannya serius. Ia berdiri di depan Yasmin, mencoba membaca wajah istrinya yang kini terlihat berbeda. "Yasmin," panggilnya. Yasmin menoleh, berusaha tersenyum. "Iya, Mas." Yusuf tidak langsung bicara. Ia memperhatikan setiap detail wajah itu, mencoba mencari kejujuran di balik senyum yang terlihat dipaksakan. "Kamu yakin cuma pernah lihat dia?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu membuat Yasmin terdiam. Ia ingin jujur, tapi ia juga takut. Takut jika masa lalu yang sudah ia tinggalkan justru menjadi masalah baru dalam rumah tangganya. "Itu sudah lama, Mas," jawabnya akhirnya, tanpa benar-benar menjawab pertanyaan. Jawaban itu cukup untuk membuat Yusuf semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Namun ia tidak memaksa. Ia tahu, ada waktu untuk bertanya dan ada waktu untuk diam. "Nanti kita bicara di rumah," ucap Yusuf singkat. Yasmin mengangguk pelan, hatinya semakin gelisah. Di luar, suasana semakin meriah. Tamu terus berdatangan, tawa dan obrolan semakin ramai. Namun di balik semua itu, Arga terlihat lebih banyak diam. Sesekali ia menatap ke arah dapur, seolah pikirannya tidak benar-benar ada di tempat itu. Damar yang duduk di sebelahnya menepuk bahunya. "Kenapa? Kamu kelihatan beda," tanyanya. Arga tersenyum tipis. "Tidak apa-apa," jawabnya. Namun dalam hatinya, ia tahu pertemuan ini bukan kebetulan biasa. Ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang dulu ia tinggalkan tanpa penjelasan. Sementara itu, Rahayu masih sibuk mengatur semuanya. Ia terlihat puas melihat acara berjalan lancar. Baginya, yang terpenting adalah nama baik keluarga tetap terjaga di depan orang banyak. Ia tidak peduli siapa yang lelah, siapa yang terluka, selama semua terlihat sempurna dari luar. Sore itu perlahan berubah menjadi malam. Lampu-lampu mulai dinyalakan, menambah hangat suasana pesta. Namun bagi Yasmin, hari itu terasa semakin panjang. Ia masih harus menyelesaikan banyak hal, sambil menahan beban di dalam hatinya. Dan tanpa ia sadari, kehadiran Arga bukan hanya akan membuka masa lalu, tetapi juga akan menguji kepercayaan, kesabaran, dan cinta yang selama ini ia bangun bersama Yusuf. Malam mulai turun perlahan, membawa suasana yang semakin ramai di rumah keluarga Rahayu. Lampu-lampu terpasang terang, tenda di halaman dipenuhi tamu, dan suara musik pelan mengalun mengiringi percakapan. Semua terlihat meriah, seolah tidak ada beban di balik senyum yang terpampang di wajah-wajah yang hadir. Namun di dapur, suasana tetap sama, panas, sibuk, dan melelahkan. Yasmin masih berdiri di sana, meski tubuhnya sudah sangat letih. Langkahnya mulai melambat, tangannya tidak secepat tadi pagi, namun ia tetap memaksakan diri. Beberapa kali ia harus berpegangan pada meja untuk menjaga keseimbangan. Kepalanya terasa sedikit pusing, namun ia menahan diri. Ia tidak ingin terlihat lemah, apalagi di depan Rahayu. "Yasmin, tolong tambah lagi lauk di depan." Suara Rahayu kembali terdengar, kali ini lebih keras karena tertutup suara keramaian. "Iya, Bu," jawab Yasmin, hampir seperti bisikan. Ia mengambil nampan besar berisi masakan, lalu berjalan perlahan menuju halaman. Setiap langkah terasa berat, namun ia tetap melangkah. Di tengah perjalanan, matanya kembali menangkap sosok Arga yang sedang berdiri di dekat meja tamu. Pria itu tampak sedang berbicara dengan beberapa orang penting. Penampilannya rapi, sikapnya tenang, sangat berbeda dengan masa lalu yang pernah Yasmin kenal. Sejenak, langkah Yasmin terhenti. Namun ia segera mengalihkan pandangannya dan melanjutkan tugasnya.
Ia ingin menghindar, tapi keadaan seolah terus mempertemukan mereka. Setelah meletakkan hidangan, Yasmin berbalik hendak kembali ke dapur. Namun tanpa sengaja, ia harus melewati Arga yang kini berdiri tidak jauh dari jalurnya. "Yasmin," panggil Arga pelan. Yasmin berhenti, napasnya tertahan sesaat, lalu ia menoleh dengan ragu. "Iya," jawabnya singkat. Arga menatapnya dalam. "Kita perlu bicara," ucapnya. Kalimat itu membuat hati Yasmin berdegup lebih cepat. Ia menggeleng pelan. "Tidak perlu, sudah lewat," jawabnya cepat, berusaha tetap tenang. Arga menghela napas. "Aku tahu aku salah dulu. Tapi cukup," potong Yasmin pelan, namun tegas. Matanya mulai berkaca-kaca, namun ia menahannya. "Ini bukan tempatnya, dan bukan waktunya." Arga terdiam. Ia bisa melihat jelas luka yang masih tersisa di mata Yasmin. Luka yang mungkin belum benar-benar sembuh. Tanpa menunggu jawaban, Yasmin segera melangkah pergi. Kali ini lebih cepat, seolah ingin menjauh sejauh mungkin. Namun tanpa ia sadari, percakapan singkat itu tidak luput dari perhatian seseorang. Yusuf. Ia berdiri tidak jauh dari sana, melihat semuanya. Tidak mendengar seluruh percakapan, tapi cukup untuk membuat hatinya terasa berat. Sorot matanya berubah dari sekadar curiga menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang mulai menyentuh rasa kecewa. Yusuf mengepalkan tangan pelan. Ia mencoba menenangkan dirinya, namun bayangan istrinya berbicara dengan pria lain, dengan ekspresi yang tidak biasa, terus terulang di pikirannya. Di sisi lain, Rahayu juga mulai memperhatikan. Ia melihat bagaimana Arga beberapa kali melirik ke arah dapur, dan bagaimana Yasmin tampak menghindar. Nalurinya sebagai seorang ibu langsung menangkap ada sesuatu yang tidak beres. Gumamnya pelan, matanya menyipit. Malam semakin larut, namun ketegangan justru semakin terasa. Di balik keramaian pesta, ada perasaan-perasaan yang tidak terucap, yang perlahan mulai muncul ke permukaan. Yasmin kembali ke dapur dengan napas yang masih tidak teratur. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya, namun pikirannya sudah tidak lagi di sana. Ia tahu sesuatu sedang berubah, dan perubahan itu tidak akan mudah ia hadapi. Di luar, Yusuf masih berdiri diam. Matanya menatap kosong ke arah keramaian, namun pikirannya penuh dengan pertanyaan. Siapa sebenarnya Arga bagi Yasmin, dan kenapa masa lalu itu tiba-tiba kembali hadir di tengah kehidupan mereka yang selama ini ia jaga dengan susah payah? Malam itu belum berakhir, dan ujian mereka baru saja dimulai. Malam semakin dalam, namun hiruk-pikuk pesta belum juga mereda. Suara tawa, obrolan, dan dentingan sendok piring masih terdengar bersahutan. Bagi sebagian orang, malam itu adalah momen bahagia. Namun bagi Yasmin, malam itu terasa seperti ujian yang tidak kunjung selesai. Di dapur, ia masih berdiri dengan tubuh yang semakin lemah. Kakinya terasa pegal, punggungnya nyeri, dan kepalanya masih sedikit pusing. Namun ia tetap bertahan, menyelesaikan satu persatu pekerjaan yang seolah tidak ada habisnya. Sesekali ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya yang sejak tadi gelisah. Pertemuannya dengan Arga terus terbayang di pikirannya. Kata-kata pria itu, tatapannya, semuanya terasa begitu dekat, seolah waktu tidak pernah benar-benar memisahkan mereka. Astagfirullah, gumam Yasmin pelan, mencoba menepis semua itu. Ia tidak ingin terjebak dalam masa lalu. Ia sudah memiliki kehidupan baru bersama Yusuf. Namun kenyataan tidak semudah itu. Di luar dapur, Yusuf duduk sendiri di kursi pojok halaman. Keramaian di sekelilingnya terasa jauh. Pikirannya dipenuhi oleh kejadian beberapa saat lalu. Bayangan Yasmin dan Arga yang berbicara, meski hanya sebentar, cukup membuat hatinya tidak tenang. Ia bukan tidak percaya pada istrinya. Justru karena ia terlalu percaya, ia merasa takut kehilangan. "Mas," suara Damar tiba-tiba memecah lamunannya. Yusuf menoleh. "Kenapa?" Damar duduk di sampingnya,
lalu mengikuti arah pandangan Yusuf. "Kamu dari tadi diam saja. Ada masalah?" tanyanya. Yusuf terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. "Tidak apa-apa," jawabnya singkat. Damar mengangguk, meski ia tahu itu bukan jawaban sebenarnya. Namun ia tidak memaksa. Suasana malam itu sudah cukup ramai dengan berbagai urusan. Sementara itu, Rahayu berdiri tidak jauh dari sana. Matanya terus mengamati, berpindah dari satu orang ke orang lain. Namun beberapa kali, pandangannya berhenti pada Arga, lalu beralih ke arah dapur. Nalurinya semakin kuat mengatakan bahwa ada sesuatu yang tersembunyi. "Yasmin," gumamnya pelan, seolah sedang menyusun sesuatu di pikirannya. Tak lama kemudian, Rahayu melangkah menuju dapur. Langkahnya pelan namun pasti. Ia berhenti di ambang pintu, memperhatikan Yasmin yang sedang mencuci piring dengan tubuh yang tampak kelelahan. "Yasmin," panggilnya tiba-tiba. Yasmin terkejut sedikit, lalu segera menoleh. "Iya, Bu." Rahayu menatapnya lekat. "Kamu kenal Arga?" tanyanya langsung, tanpa basa-basi. Pertanyaan itu membuat jantung Yasmin berdegup kencang. Ia terdiam sejenak, mencoba menyusun jawaban. "Tidak terlalu, Bu," jawabnya akhirnya, dengan suara yang pelan. Rahayu menyipitkan mata. "Tidak terlalu, atau memang ada sesuatu?" lanjutnya. Nada suaranya mulai berubah. Yasmin menunduk. "Tidak ada apa-apa, Bu," ucapnya cepat. Rahayu tidak langsung percaya. Ia mendekat sedikit. Suaranya kini lebih rendah namun terasa menekan. "Ingat, Yasmin, kamu itu sudah punya suami. Jaga sikap kamu," katanya tajam. Kata-kata itu terasa seperti tuduhan. Yasmin menggigit bibirnya pelan, menahan perasaan yang mulai menyakitkan. "Saya tahu, Bu," jawabnya lirih. Rahayu mendengus pelan sebelum akhirnya berbalik pergi. Namun di dalam hatinya, ia sudah mulai menyusun prasangka. Sesuatu yang belum tentu benar, tapi cukup untuk menumbuhkan masalah baru. Yasmin kembali mencuci piring, namun kini air matanya jatuh perlahan. Ia tidak bisa lagi menahannya. Bukan karena lelah fisik, tapi karena hatinya mulai terasa sesak. Ia merasa seperti dihakimi, tanpa diberi kesempatan untuk menjelaskan. Di luar, Arga berdiri sendiri di sudut halaman. Matanya menatap ke arah dapur, seolah tahu bahwa kehadirannya telah membawa masalah. Ia menghela napas panjang, ada rasa bersalah yang muncul di dalam dirinya. Namun ia juga tahu, ia tidak bisa pergi begitu saja. Karena ada sesuatu yang harus ia selesaikan. Malam itu semakin larut. Satu persatu tamu mulai pulang. Namun ketegangan yang muncul di antara mereka yang tersisa justru semakin terasa jelas. Dan tanpa ada yang menyadari sepenuhnya, benih konflik itu telah tertanam. Tinggal menunggu waktu hingga semuanya benar-benar terungkap. Malam akhirnya mulai sepi. Satu persatu tamu berpamitan, meninggalkan halaman yang tadi penuh dengan tawa dan percakapan. Kursi-kursi mulai kosong, meja-meja terlihat berantakan, dan sisa-sisa hidangan masih berserakan. Pesta yang tampak meriah itu perlahan menyisakan lelah bagi mereka yang bekerja sejak pagi. Yasmin masih berada di dapur, membereskan piring dan peralatan masak yang menumpuk. Tangannya bergerak lebih lambat dari sebelumnya. Tubuhnya benar-benar sudah kehabisan tenaga. Namun seperti biasa, ia tetap menyelesaikan semuanya tanpa meminta bantuan. Di sudut dapur, air keran terus mengalir, bercampur dengan suara gesekan piring yang dicuci. Suasana yang sepi justru membuat pikiran Yasmin semakin ramai. Kata-kata Rahayu tadi terngiang kembali, menusuk pelan namun dalam. "Jaga sikap kamu." Yasmin menutup mata sejenak. Air matanya kembali jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia tidak pernah merasa seberat ini. Bukan hanya karena lelah, tapi karena ia merasa tidak dipercaya. Langkah kaki terdengar mendekat. Yasmin cepat menghapus air matanya, mencoba terlihat biasa saja. "Yasmin," suara Yusuf terdengar pelan dari belakang. Yasmin menoleh. "Iya, Mas," jawabnya. Meski suaranya sedikit serak,
Yusuf melangkah masuk, lalu melihat tumpukan pekerjaan yang masih tersisa. Wajahnya berubah, ada rasa bersalah yang muncul. Sudah, kita pulang saja. Ini bisa dilanjut besok, ucapnya. Yasmin menggeleng pelan. Sebentar lagi selesai, Mas, jawabnya. Yusuf menghela napas. Kamu sudah capek, dari pagi belum istirahat, katanya lagi, kali ini lebih lembut. Yasmin tersenyum tipis. Aku tidak apa-apa, ucapnya, meski jelas ia tidak baik-baik saja. Yusuf terdiam. Ia tahu, Yasmin sedang menyembunyikan sesuatu. Bukan hanya kelelahan, tapi juga perasaan yang lebih dalam. Tentang tadi, Yusuf akhirnya membuka suara, membuat suasana kembali terasa berat. Yasmin langsung menunduk. Ia sudah tahu arah pembicaraan itu. Dia siapa? Tanya Yusuf pelan, namun tegas. Yasmin menarik napas panjang. Ia tahu, ia tidak bisa terus menghindar. Dulu, sebelum aku kenal Mas, aku pernah dekat sama dia, jawabnya akhirnya, dengan suara yang hampir seperti bisikan. Yusuf tidak terkejut sepenuhnya, namun tetap saja, mendengarnya langsung membuat dadanya terasa sesak. Dekat seperti apa? Tanyanya lagi. Yasmin menggenggam ujung bajunya pelan. Kami hampir menikah, ucapnya jujur. Kata-kata itu membuat suasana menjadi hening. Hanya suara air keran yang masih mengalir, seolah menjadi saksi percakapan yang tidak mudah itu. Yusuf menunduk, mencoba mencerna semuanya. Hatinya terasa campur aduk, antara kecewa, marah, dan bingung. Kenapa kamu tidak pernah cerita? Tanyanya. Suaranya kini terdengar lebih berat. Yasmin mengangkat wajahnya perlahan. Matanya sudah berkaca-kaca. Karena itu sudah selesai, Mas. Dia pergi tanpa kabar. Aku pikir, tidak perlu dibahas lagi, jawabnya jujur. Yusuf terdiam. Ia bisa melihat kejujuran di mata Yasmin. Namun tetap saja, rasa itu tidak hilang begitu saja. Dan sekarang dia datang lagi, ucap Yusuf pelan. Yasmin mengangguk. Aku juga tidak tahu kenapa, katanya lirih. Suasana kembali hening. Keduanya terjebak dalam pikiran masing-masing. Di luar dapur, Rahayu berdiri diam. Tanpa mereka sadari, sebagian percakapan itu terdengar olehnya. Wajahnya berubah, bukan lagi sekadar curiga, tapi mulai dipenuhi prasangka. Jadi benar, gumamnya pelan. Di sisi lain, Arga masih berada di halaman, bersiap untuk pulang. Namun langkahnya tertahan. Ia menoleh ke arah rumah, seolah ada sesuatu yang membuatnya sulit pergi. Malam itu, semuanya mulai terungkap, sedikit demi sedikit. Dan apa yang selama ini tersembunyi, kini mulai membawa dampak yang tidak bisa dihindari. Bagi Yasmin dan Yusuf, ini bukan sekadar masa lalu. Ini adalah ujian yang akan menentukan arah rumah tangga mereka ke depan. Malam semakin sunyi. Rumah yang tadi penuh suara kini hanya menyisakan langkah kaki pelan dan suara perabot yang sesekali bergeser. Udara terasa lebih dingin, namun suasana di dalam rumah justru terasa semakin berat. Di dapur, Yasmin dan Yusuf masih berdiri berhadapan. Percakapan yang baru saja terjadi meninggalkan jejak yang dalam di hati keduanya. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran, hanya diam yang penuh makna. Yusuf menarik napas panjang, lalu mengusap wajahnya pelan. Ia mencoba menenangkan pikirannya, namun bayangan masa lalu Yasmin bersama Arga terus berputar di kepalanya. Bukan karena ia tidak menerima masa lalu itu, tapi karena ia tidak pernah mengetahuinya. Aku cuma butuh waktu, ucap Yusuf akhirnya, suaranya pelan namun jelas. Yasmin mengangguk. Aku mengerti, Mas, jawabnya lirih. Ia tidak berusaha membela diri lebih jauh. Baginya, kejujuran sudah cukup. Sekarang, ia hanya bisa menunggu, apakah kejujuran itu akan memperbaiki keadaan, atau justru sebaliknya. Di luar dapur, Rahayu berjalan pelan menuju ruang tengah. Pikirannya dipenuhi oleh potongan percakapan yang ia dengar. Wajahnya terlihat serius, bahkan sedikit tegang. Tidak bisa dibiarkan, gumamnya pelan.
Baginya, ini bukan hanya soal masa lalu Yasmin. Ini soal nama baik keluarga. Ia mulai merasa bahwa kehadiran Yasmin justru membawa masalah yang tidak ia inginkan. Di sisi lain, Arga akhirnya melangkah keluar dari halaman rumah. Langkahnya pelan, seolah berat untuk meninggalkan tempat itu. Ia berhenti sejenak di dekat gerbang, menoleh ke arah rumah yang kini mulai sepi. Ada penyesalan di dalam hatinya. Penyesalan yang selama ini ia pendam, namun tidak pernah ia ungkapkan. Maaf, ucapnya pelan, meski tidak ada yang mendengar. Ia tahu, kehadirannya telah mengusik kehidupan seseorang yang seharusnya sudah tenang. Namun ia juga tahu, ada hal yang belum selesai, sesuatu yang dulu ia tinggalkan tanpa keberanian untuk menghadapi. Di dalam rumah, Yasmin akhirnya menyelesaikan pekerjaan terakhirnya. Ia mematikan keran, lalu mengeringkan tangannya. Tubuhnya terasa sangat lelah, namun pikirannya justru semakin aktif. Ia melangkah keluar dapur, melihat rumah yang kini hampir kosong. Beberapa anggota keluarga masih terlihat, namun suasana sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Yasmin, suara Rahayu memanggilnya lagi. Yasmin menoleh. Iya, Bu. Rahayu mendekat, wajahnya datar namun sorot matanya tajam. Besok kamu datang lebih pagi. Masih banyak yang harus disiapkan, ucapnya tanpa basa-basi. Yasmin mengangguk pelan. Baik, Bu, sebenarnya ia ingin beristirahat. Tubuhnya benar-benar butuh waktu untuk pulih. Namun ia tidak berani menolak. Rahayu menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, dan satu lagi, jaga sikap kamu. Ibu tidak mau ada cerita macam-macam di keluarga ini. Kata-kata itu terasa lebih dalam dari sebelumnya. Yasmin hanya bisa menunduk. Iya, Bu, jawabnya lirih. Yusuf yang berdiri tidak jauh dari sana mendengar semua itu. Rahangnya mengeras, namun ia memilih diam. Ia tahu, jika ia berbicara sekarang, keadaan justru bisa semakin buruk. Malam itu, akhirnya mereka pulang ke rumah kontrakan mereka. Perjalanan terasa sunyi. Tidak ada percakapan di antara mereka, hanya suara motor yang mengisi keheningan. Yasmin duduk di belakang, memegang ujung jaket Yusuf dengan pelan. Ia ingin mengatakan sesuatu, namun kata-kata terasa sulit keluar. Sementara Yusuf, pikirannya masih penuh dengan berbagai pertanyaan. Ia mencoba memahami, mencoba menerima, namun hatinya belum sepenuhnya tenang. Sesampainya di rumah, mereka masuk tanpa banyak bicara. Suasana terasa asing, meski itu adalah rumah mereka sendiri. Malam itu, mereka tidak hanya membawa lelah dari pekerjaan, tetapi juga membawa beban yang mulai menguji hubungan mereka. Dan di luar sana, tanpa mereka sadari, Rahayu mulai merancang sesuatu. Sesuatu yang ia anggap sebagai cara untuk menjaga keluarganya, namun bisa saja justru menjadi awal dari keretakan yang lebih besar. Pagi datang terlalu cepat bagi Yasmin. Tubuhnya masih terasa sakit ketika ia membuka mata di rumah kontrakan sederhana itu. Cahaya matahari masuk dari celah jendela, menyinari wajahnya yang terlihat lelah. Ia duduk perlahan di tepi kasur, menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan tenaga untuk kembali menjalani hari yang tidak kalah berat dari kemarin. Di sampingnya, Yusuf sudah bangun lebih dulu. Ia duduk diam, menatap kosong ke arah lantai. Pikirannya masih dipenuhi percakapan semalam. Kejujuran Yasmin memang ia hargai, tapi rasa yang muncul di hatinya belum bisa ia hilangkan begitu saja. Ada luka kecil yang terasa, meski ia sendiri tidak ingin mengakuinya. Mas, panggil Yasmin pelan, memecah keheningan. Yusuf menoleh sekilas. Ya, jawabnya singkat. Yasmin ragu sejenak. Kita ke rumah ibu lagi hari ini? Tanyanya hati-hati. Yusuf mengangguk pelan. Iya, masih banyak yang harus disiapkan, jawabnya. Suaranya datar, tidak seperti biasanya. Tidak ada kehangatan yang dulu selalu terasa dalam setiap ucapannya. Yasmin menunduk. Ia mengerti, hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Bukan karena tidak saling cinta,
tapi karena kepercayaan yang sedang diuji. Tanpa banyak bicara lagi, Yasmin bangkit dan mulai bersiap. Ia mengenakan pakaian sederhana, lalu mengikat rambutnya dengan rapi. Meski tubuhnya lelah, ia tetap berusaha terlihat kuat. Baginya, menyerah bukan pilihan. Perjalanan menuju rumah Rahayu terasa sama seperti semalam, sunyi. Tidak ada percakapan di antara mereka. Hanya suara kendaraan dan angin pagi yang menemani. Sesampainya di sana, suasana sudah kembali sibuk. Beberapa kerabat sudah datang lebih awal untuk membantu. Namun seperti biasa, perhatian langsung tertuju pada Yasmin. Akhirnya datang juga, ucap Rahayu dari ruang tengah, tanpa menyambut dengan senyum. Cepat ke dapur, banyak yang harus dikerjakan. Yasmin hanya mengangguk. Iya, Bu, jawabnya pelan. Yusuf berdiri di sampingnya, ingin berkata sesuatu, namun urung. Ia hanya bisa menatap istrinya berjalan ke dapur, memulai kembali rutinitas yang seolah tidak ada akhirnya. Di dalam dapur, Yasmin kembali menghadapi tumpukan pekerjaan. Memotong, memasak, mencuci, semuanya ia lakukan tanpa henti. Beberapa orang memang ada di sana, tapi tidak benar-benar membantu. Lebih banyak memberi perintah daripada turun tangan. Sementara itu, di ruang tengah, Rahayu duduk bersama Damar dan beberapa kerabat dekat. Pembicaraan mereka terdengar pelan, namun serius. Ibu tidak suka dengan situasi ini, kata Rahayu, suaranya rendah. Maksud ibu? Tanya Damar. Rahayu menatap lurus ke depan. Perempuan itu, Yasmin, ternyata punya masa lalu yang tidak jelas, ucapnya dingin. Kata-kata itu meluncur begitu saja, tanpa memikirkan dampaknya. Dan tanpa mereka sadari, ucapan itu perlahan mulai menyebar, menjadi bisikan yang bisa menghancurkan seseorang. Hari itu baru saja dimulai. Namun masalah yang datang sudah semakin besar dari sebelumnya. Siang mulai mendekat, panas matahari terasa menyengat hingga ke dalam dapur. Yasmin masih berdiri di tempat yang sama, melanjutkan pekerjaannya tanpa jeda panjang. Keringat membasahi wajahnya, namun ia tetap fokus, mencoba menyelesaikan semuanya sebaik mungkin. Di luar dapur, suara bisikan mulai terdengar samar. Beberapa kerabat berkumpul, berbicara pelan namun cukup untuk menarik perhatian. Nama Yasmin beberapa kali terdengar disebut, diikuti dengan nada yang tidak biasa. Katanya dulu hampir menikah sama orang lain, terus kenapa bisa batal? Ya, jangan-jangan ada masalah. Kalimat-kalimat itu meluncur pelan, namun cukup untuk menyebar ke telinga yang lain. Bisikan berubah menjadi dugaan, dan dugaan perlahan menjadi penilaian. Yasmin yang sedang membawa nampan keluar dapur, tanpa sengaja mendengar sebagian percakapan itu. Langkahnya terhenti sesaat, dadanya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Ia menunduk, berpura-pura tidak mendengar. Namun hatinya tidak bisa dibohongi. Rasa sakit itu nyata. Ia kembali melangkah, menyelesaikan tugasnya seperti biasa. Namun kini, setiap langkah terasa lebih berat. Bukan hanya karena lelah, tapi karena ia merasa dipandang berbeda. Di sudut lain, Yusuf juga mulai menyadari perubahan suasana. Beberapa orang menatapnya dengan cara yang tidak biasa. Ada yang tersenyum tipis. Ada juga yang berbisik saat ia lewat. Ada apa ini? Gumamnya pelan. Ia berjalan menuju dapur, mencari Yasmin. Saat melihat istrinya, hatinya terasa teriris. Wajah itu masih berusaha tenang, tapi mata itu tidak bisa menyembunyikan kesedihan. Yasmin, panggilnya lembut. Yasmin menoleh, lalu tersenyum tipis. Iya, Mas, kamu dengar? Tanya Yusuf langsung. Yasmin terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Sedikit, jawabnya jujur. Yusuf mengepalkan tangan. Ini sudah keterlaluan, ucapnya pelan, namun penuh emosi. Yasmin menggeleng. Tidak apa-apa, Mas. Biar saja, katanya, mencoba menenangkan. Tidak bisa dibiarkan, balas Yusuf tegas. Namun Yasmin hanya menunduk. Ia tidak ingin masalah semakin besar. Baginya, menjaga ketenangan lebih penting,
meski harus mengorbankan perasaannya sendiri. Di ruang tengah, Rahayu masih duduk bersama beberapa kerabat. Wajahnya terlihat tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun dari sorot matanya, terlihat jelas bahwa ia mengetahui apa yang sedang terjadi. Ia tidak menghentikan bisikan itu. Ia membiarkannya berkembang. Baginya, ini adalah cara untuk membuka mata keluarganya tentang siapa sebenarnya Yasmin. Sore itu, suasana rumah tidak lagi sama. Tidak ada lagi kehangatan yang tulus. Yang tersisa hanyalah senyum-senyum tipis yang menyimpan banyak prasangka. Dan di tengah semua itu, Yasmin tetap berdiri, menahan, diam, dan bersabar meski hatinya perlahan mulai rapuh. Sore menjelang malam, langit mulai berubah warna menjadi jingga redup. Namun suasana di rumah keluarga Rahayu justru semakin terasa dingin. Bukan karena udara, tapi karena sikap orang-orang yang perlahan berubah terhadap Yasmin. Di dapur, Yasmin masih bekerja seperti biasa. Namun kini ia bisa merasakan perbedaan itu dengan jelas. Tidak ada lagi sapaan ringan, tidak ada lagi senyum sekadar basa-basi. Beberapa orang bahkan memilih diam saat berada di dekatnya. Ia tetap menunduk, fokus pada pekerjaannya. Sesekali ia menarik napas panjang, mencoba menahan perasaan yang semakin berat. Hatinya lelah, jauh lebih lelah dari tubuhnya. Dari kejauhan, ia melihat Nida keluar dari kamar dengan pakaian yang rapi. Wajahnya terlihat cerah, sibuk dengan ponselnya seperti biasa. Tidak ada tanda bahwa ia peduli dengan apa yang sedang terjadi di dapur atau dengan Yasmin. Yasmin hanya melirik sekilas, lalu kembali ke pekerjaannya. Di ruang tengah, bisikan-bisikan itu masih berlanjut. Bahkan kini terdengar lebih jelas, lebih berani. Pantas saja kelihatan diam, ternyata menyimpan cerita. Yusuf juga kasihan. Ya, Ibu Rahayu pasti kecewa. Kata-kata itu semakin tajam, semakin menyakitkan. Dan kali ini, tidak hanya Yasmin yang mendengarnya. Yusuf berdiri tidak jauh dari sana. Wajahnya berubah, amarah mulai terlihat jelas. Ia tidak bisa lagi diam melihat istrinya diperlakukan seperti itu. Langkahnya tegas menghampiri sekelompok kerabat yang sedang berbisik. Cukup, ucapnya singkat, namun tegas. Semua orang langsung terdiam, suasana mendadak hening. Kalau tidak tahu cerita sebenarnya, lebih baik jangan bicara sembarangan, lanjut Yusuf, suaranya tertahan namun penuh tekanan. Salah satu dari mereka mencoba tersenyum canggung. Kami cuma apa, potong Yusuf. Ini keluarga saya, itu istri saya. Kata-kata itu terdengar jelas. Bukan hanya sebagai pembelaan, tapi juga sebagai peringatan. Di dapur, Yasmin mendengar semuanya. Tangannya berhenti sejenak, matanya mulai berkaca-kaca. Namun kali ini bukan karena sedih, tapi karena ia merasa tidak sendirian. Yusuf masih berdiri di sana, menatap satu persatu orang yang tadi berbicara. Tidak ada yang berani membalas. Namun di sudut ruangan, Rahayu memperhatikan semuanya dengan wajah tidak senang. Ia bangkit perlahan, lalu berjalan mendekat. Yusuf, panggilnya dengan nada dingin. Yusuf menoleh. Iya, Bu, tidak usah memperbesar masalah, ucap Rahayu. Ini hanya pembicaraan biasa. Yusuf menggeleng. Kalau sudah menyakiti, itu bukan biasa. Bu, jawabnya tegas. Rahayu menatapnya tajam. Kamu ini sejak kapan jadi seperti ini? Membela istri sampai melawan keluarga sendiri, katanya. Pertanyaan itu membuat suasana kembali tegang. Yusuf menarik napas panjang. Saya tidak melawan, saya hanya membela yang benar, jawabnya pelan. Yasmin yang mendengar dari dapur, hanya bisa diam. Hatinya campur aduk, antara terharu dan takut. Ia tahu, jika ini terus berlanjut, hubungan Yusuf dengan keluarganya bisa retak. Malam itu kembali turun, membawa suasana yang semakin berat. Dan di tengah semua itu, satu hal mulai terlihat jelas, bahwa kesabaran Yasmin perlahan mulai mengubah sesuatu. Bukan hanya dalam dirinya, tapi juga dalam hati Yusuf
yang kini mulai berani berdiri untuknya. Malam kembali menyelimuti rumah keluarga Rahayu, namun kali ini suasananya jauh dari kata hangat. Ketegangan yang sejak siang terasa, kini semakin jelas terlihat di wajah setiap orang. Tidak ada lagi canda yang lepas, hanya percakapan seperlunya dan tatapan yang penuh arti. Yasmin masih berada di dapur, menyelesaikan pekerjaan terakhir. Meski tubuhnya hampir tidak sanggup, ia tetap berdiri tegak. Baginya, menyelesaikan tanggung jawab adalah hal yang tidak bisa ia tinggalkan, seberat apapun keadaannya. Sesekali ia teringat kejadian tadi sore, saat Yusuf membelanya di depan keluarga. Hatinya terasa hangat, namun di saat yang sama, muncul rasa khawatir yang tidak bisa ia abaikan. Jangan sampai karena aku, hubungan Mas Yusuf dengan ibunya jadi rusak, gumamnya pelan. Ia menunduk, menahan perasaan yang kembali menguat. Di ruang tengah, Yusuf duduk diam sendirian. Pikirannya masih dipenuhi oleh kejadian tadi. Ia tahu, apa yang ia lakukan mungkin membuat ibunya tidak senang. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa harus tegas. Aku tidak bisa terus diam, ucapnya pelan pada dirinya sendiri. Langkah kaki terdengar mendekat. Rahayu datang dan berdiri di depannya. Wajahnya terlihat tenang, namun sorot matanya dingin. Kamu berubah, Yusuf, ucapnya tanpa basa-basi. Yusuf menoleh. Berubah bagaimana, Bu? Kamu sekarang lebih memilih istrimu daripada keluargamu sendiri, jawab Rahayu. Yusuf terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. Yasmin juga keluarga saya, Bu, katanya pelan. Rahayu tersenyum tipis, namun bukan senyum hangat. Keluarga itu bukan hanya soal status, tapi soal siapa yang benar-benar menjaga nama baik, ucapnya. Kalimat itu terdengar halus, tapi penuh tekanan. Yusuf menatap ibunya lekat. Yasmin tidak pernah berbuat salah, jawabnya tegas. Rahayu menggeleng pelan. Kamu terlalu percaya, katanya. Perempuan dengan masa lalu seperti itu, tidak selalu sebersih yang kamu pikir. Kata-kata itu membuat dada Yusuf terasa panas. Cukup, Bu, ucapnya, kali ini dengan nada lebih tegas. Suasana kembali hening, tidak ada yang berbicara beberapa saat. Di dapur, Yasmin yang tanpa sengaja mendengar percakapan itu, menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tidak pernah menyangka bahwa masa lalunya akan menjadi sesuatu yang terus disalahkan. Ia tidak marah, tapi ia lelah. Sangat lelah. Beberapa saat kemudian, Yasmin keluar dari dapur. Ia berjalan pelan menuju ruang tengah, berusaha menguatkan diri. Bu, panggilnya pelan. Rahayu menoleh, sedikit terkejut melihat Yasmin berdiri di sana. Yasmin menunduk hormat. Maaf kalau selama ini saya banyak kekurangan, ucapnya tulus. Yusuf langsung menoleh, terkejut dengan apa yang dilakukan istrinya. Saya tidak pernah berniat membawa masalah ke keluarga ini, lanjut Yasmin, suaranya bergetar namun tetap jelas. Rahayu hanya diam, menatapnya tanpa ekspresi. Kalau kehadiran saya membuat ibu tidak nyaman, saya minta maaf, ucap Yasmin lagi, dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Suasana menjadi sangat hening. Tidak ada yang menyangka Yasmin akan berbicara seperti itu. Dan di momen itu, semua orang mulai melihat betapa besar kesabaran yang selama ini ia simpan sendiri. Ruangan itu terasa semakin hening setelah ucapan Yasmin. Semua mata tertuju padanya, namun tidak ada yang langsung memberikan respon. Kata-katanya sederhana, tapi terasa dalam, seolah membawa seluruh beban yang selama ini ia pendam. Yasmin masih berdiri dengan kepala tertunduk, tangannya saling menggenggam, menahan gemetar yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia tidak sedang membela diri, tidak juga menyalahkan siapapun. Ia hanya ingin didengar, meski sedikit. Yusuf menatap istrinya dengan perasaan campur aduk. Hatinya terasa teriris melihat bagaimana Yasmin harus merendahkan dirinya demi menjaga hubungan dalam keluarga. Ia ingin menghentikan semuanya, tapi ia tahu, ini adalah pilihan Yasmin sendiri. Rahayu tetap diam beberapa saat.
Wajahnya sulit dibaca, namun dari sorot matanya, terlihat jelas bahwa ia tidak sepenuhnya tersentuh. Sudah selesai bicaramu, ucapnya akhirnya dengan nada datar. Yasmin mengangguk pelan. Sudah, Bu. Rahyu menarik napas pendek. Kalau begitu, kerjakan saja apa yang menjadi tugasmu. Jangan terlalu banyak berpikir yang tidak perlu, katanya dingin. Jawaban itu seperti menutup semua harapan yang sempat muncul. Tidak ada penghargaan, tidak ada pengertian. Hanya perintah, seperti biasa. Yasmin kembali menunduk. Baik, Bu, jawabnya lirih. Yusuf mengepalkan tangan. Ia hampir tidak bisa menahan diri lagi. Namun sebelum ia berbicara, Yasmin lebih dulu melangkah kembali ke dapur. Langkahnya pelan, tapi pasti. Ia memilih pergi daripada memperpanjang keadaan. Di dalam dapur, Yasmin berhenti sejenak. Ia memegang meja, mencoba menenangkan dirinya. Air matanya kembali jatuh, kali ini lebih deras. Ia sudah berusaha kuat, tapi tetap saja, hatinya tidak sekuat yang ia harapkan. Ya Allah, kuatkan aku, bisiknya pelan. Di luar, suasana kembali terasa canggung. Beberapa orang mulai berpura-pura sibuk, menghindari situasi yang tidak nyaman. Yusuf berdiri dari tempat duduknya, lalu berjalan menuju ibunya. Ibu terlalu keras, ucapnya pelan. Rahyu menoleh. Ibu hanya menjaga keluarga ini, jawabnya singkat. Dengan cara menyakiti orang lain, tanya Yusuf. Rahyu menggeleng. Kalau dia tidak punya masa lalu yang mencurigakan, tidak akan seperti ini, katanya. Yusuf menatap ibunya lekat. Semua orang punya masa lalu, Bu. Termasuk kita, ucapnya tegas. Kata-kata itu membuat Rahayu terdiam sejenak. Namun ia tidak membalas. Malam itu terasa semakin berat. Di dapur, Yasmin kembali melanjutkan pekerjaannya. Meski air matanya masih sesekali jatuh, tangannya tetap bergerak. Ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan siapapun. Namun di dalam hatinya, ia mulai bertanya, sampai kapan ia harus bertahan seperti ini? Dan apakah kesabarannya akan benar-benar membawa kebaikan? Pertanyaan itu menggantung dalam diam. Dan jawabannya, mungkin tidak akan mudah ia temukan. Malam semakin larut, dan akhirnya sebagian besar pekerjaan telah selesai. Rumah keluarga Rahayu mulai kembali sepi, hanya tersisa beberapa anggota keluarga yang masih beres-beres. Kelelahan terlihat jelas di wajah Yasmin, namun ia tetap menyelesaikan bagian terakhir tanpa mengeluh. Setelah semuanya rapi, Yasmin perlahan melepas celemeknya. Tangannya terasa kaku, kakinya pegal, dan kepalanya masih berat. Ia menatap sekeliling dapur yang kini sudah bersih, lalu menarik napas panjang. Ada sedikit rasa lega, meski hatinya tetap penuh. Yusuf datang menghampirinya. Kali ini, ia tidak banyak bicara. Ia hanya menatap Yasmin dengan penuh rasa iba. Ayo, kita pulang, ucapnya pelan. Yasmin mengangguk. Iya, Mas, jawabnya singkat. Mereka pamit tanpa banyak kata. Rahayu hanya mengangguk kecil, tanpa menatap langsung ke arah Yasmin. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada perhatian, seolah semua yang Yasmin lakukan memang sudah sewajarnya. Perjalanan pulang terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Jalanan yang mulai lengang seakan menjadi saksi bisu dari dua hati yang sedang sama-sama lelah. Di atas motor, Yasmin memejamkan mata sejenak. Angin malam menyentuh wajahnya, namun tidak mampu menghapus rasa sesak di dadanya. Sesampainya di rumah, Yasmin langsung masuk dan duduk di kursi. Ia tidak segera berbaring, hanya diam, menatap kosong ke depan. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya tidak bisa berhenti. Yusuf menutup pintu, lalu berdiri sejenak memperhatikan istrinya. Ada banyak hal yang ingin ia katakan, tapi kata-kata terasa sulit keluar. Yasmin, panggilnya akhirnya. Yasmin menoleh pelan. Iya, Mas. Yusuf mendekat, lalu duduk di depannya. Maaf, ucapnya singkat. Yasmin sedikit terkejut. Maaf untuk apa? Yusuf menunduk. Aku belum bisa jadi suami yang benar-benar melindungi kamu, jawabnya jujur.
Kata-kata itu membuat hati Yasmin tersentuh. Ia menggeleng pelan. Mas, sudah cukup, ucapnya lembut. Belum, balas Yusuf. Aku lihat sendiri bagaimana kamu diperlakukan. Dan aku masih diam terlalu lama. Yasmin tersenyum tipis, meski matanya kembali berkaca-kaca. Aku tidak sendiri, Mas. Selama Mas ada di samping aku, itu sudah cukup, katanya. Yusuf menatapnya, lalu menghela napas panjang. Tapi aku tidak mau kamu terus seperti ini, ucapnya. Yasmin terdiam. Ia tahu, apa yang Yusuf rasakan adalah bentuk cinta. Namun ia juga tahu, keadaan tidak semudah itu untuk diubah. Ini ibu Mas, ucap Yasmin pelan. Aku tidak mau Mas harus memilih. Yusuf terdiam. Kalimat itu menancap dalam di hatinya. Malam itu, untuk pertama kalinya mereka berbicara dengan jujur, tanpa emosi, tanpa saling menyalahkan. Hanya dua hati yang mencoba memahami keadaan. Di luar, angin malam berhembus pelan. Suasana terasa tenang, namun hanya di permukaan. Karena di dalam hati mereka, masih ada banyak hal yang belum selesai. Dan tanpa mereka sadari, ujian ini belum mencapai puncaknya. Justru, apa yang akan terjadi selanjutnya akan jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Pagi berikutnya datang dengan suasana yang lebih sunyi dari biasanya. Yasmin bangun lebih awal, meski tubuhnya masih terasa sakit. Ia duduk di tepi kasur, menatap lantai beberapa saat, seolah sedang mengumpulkan kekuatan untuk kembali menjalani hari. Di sudut ruangan, Yusuf sudah bersiap berangkat kerja. Ia mengenakan jaketnya dengan gerakan pelan, lalu menoleh ke arah Yasmin. Tatapannya masih menyimpan kekhawatiran, namun kali ini juga ada ketegasan yang mulai terlihat. Hari ini kamu tidak usah ke sana dulu, ucap Yusuf tiba-tiba. Yasmin sedikit terkejut. Kenapa, Mas? Tanyanya. Yusuf menarik napas panjang. Kamu butuh istirahat. Biar aku saja yang ke rumah ibu nanti, jawabnya. Yasmin menggeleng pelan. Tidak bisa, Mas. Masih banyak yang harus disiapkan. Aku sudah janji, katanya lembut. Yusuf menatapnya dalam. Ia tahu, Yasmin tidak akan mudah berubah pikiran. Bukan karena keras kepala, tapi karena rasa tanggung jawabnya yang terlalu besar. Setidaknya jangan terlalu dipaksakan, ucap Yusuf akhirnya. Yasmin tersenyum tipis. Iya, Mas, jawabnya. Meski begitu, ia tetap bersiap seperti biasa. Ia mengenakan pakaian sederhana, lalu merapikan dirinya di depan cermin. Wajahnya terlihat pucat, namun ia mencoba tetap tegar. Beberapa saat kemudian, mereka berangkat bersama. Jalanan pagi masih lengang, namun hati keduanya tidak benar-benar tenang. Sesampainya di rumah Rahayu, suasana sudah kembali sibuk. Persiapan semakin intens menjelang hari pernikahan Nida. Beberapa orang terlihat mondar-mandir, membawa perlengkapan dan mengatur dekorasi. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Beberapa orang langsung berhenti berbicara saat melihat Yasmin datang. Tatapan mereka tidak lagi sekadar biasa, tapi penuh penilaian. Yasmin merasakannya, namun ia tetap menunduk dan berjalan menuju dapur, seperti biasa. Yasmin, cepat ke belakang. Banyak yang belum selesai. Suara Rahayu terdengar, tanpa sedikit pun perubahan nada. Iya, Bu, jawab Yasmin pelan. Di dapur, pekerjaan sudah menumpuk. Lebih banyak dari hari sebelumnya. Beberapa orang memang ada di sana, namun suasana terasa canggung. Tidak ada yang benar-benar mengajak bicara. Yasmin bekerja dalam diam. Sementara itu, di ruang depan, Rahayu berbicara dengan salah satu kerabat dekatnya. Suaranya pelan, namun cukup jelas. Ibu tidak bisa diam saja. Kalau dibiarkan, ini bisa jadi aib, katanya. Terus ibu mau bagaimana? Tanya kerabat itu. Rahayu menatap lurus. Harus ada kejelasan. Sebelum semuanya terlambat, jawabnya. Percakapan itu tidak didengar oleh Yasmin. Namun keputusan yang mulai terbentuk di dalam hati Rahayu, perlahan akan mengubah segalanya. Di sisi lain, Yusuf berdiri di halaman, membantu mengangkat beberapa barang.
Namun pikirannya tidak benar-benar di sana. Ia terus memperhatikan Yasmin dari kejauhan. Ia bisa melihat istrinya sedang berjuang lebih dari yang terlihat. Dan kali ini, Yusuf mulai merasa ia tidak bisa lagi hanya menjadi penonton. Ia harus mengambil sikap, karena jika tidak, ia bisa kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Siang itu, matahari terasa semakin terik. Suasana rumah keluarga Rahayu semakin sibuk, namun juga semakin tegang. Semua orang tampak bekerja, tapi tidak semua hati berada dalam keadaan yang sama. Di dapur, Yasmin masih seperti kemarin, berdiri, bekerja, dan diam. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali menjawab jika ada yang bertanya. Matanya terlihat lelah, namun tetap fokus pada apa yang ia lakukan. Beberapa kali ia merasa pusing, bahkan sempat harus berpegangan pada meja agar tidak terjatuh. Namun ia tetap memaksakan diri. Baginya, menyelesaikan tanggung jawab lebih penting daripada memikirkan kondisi dirinya. Di luar dapur, Rahayu mulai mengumpulkan beberapa anggota keluarga inti. Wajahnya terlihat serius, seolah ada hal penting yang ingin ia sampaikan. "Ibu mau bicara," ucapnya tegas. Damar dan beberapa kerabat langsung mendekat. Suasana berubah hening. Bahkan Nida yang biasanya sibuk dengan ponselnya pun ikut memperhatikan. "Tentang Yasmin," lanjut Rahayu tanpa ragu. Nama itu langsung menarik perhatian semua orang. "Ibu tidak nyaman dengan apa yang terjadi. Masa lalu dia bisa jadi masalah untuk keluarga kita," katanya. Beberapa orang saling pandang. Tidak ada yang langsung membantah. "Tapi itu kan sudah lewat, Bu," ujar Damar pelan. Rahayu menggeleng. Tidak semua yang lewat benar-benar selesai. Apalagi kalau orang dari masa lalunya datang lagi seperti sekarang, jawabnya. Nida ikut bersuara. "Aku juga lihat kemarin mereka bicara, Bu." Ucapan itu membuat suasana semakin serius. Di dapur, Yasmin tidak tahu apa yang sedang dibicarakan. Ia masih sibuk dengan pekerjaannya, mencoba mengabaikan rasa tidak enak yang sejak tadi ia rasakan. Sementara itu, Yusuf yang berdiri tidak jauh dari ruang tengah, tanpa sengaja mendengar sebagian pembicaraan itu. Wajahnya langsung berubah. "Ibu," ucapnya sambil melangkah masuk. Semua orang menoleh. "Jangan bicarakan Yasmin seperti itu," lanjut Yusuf tegas. Rahayu menatapnya tajam. "Ini bukan membicarakan. Ini membahas kenyataan," jawabnya. "Kenyataan yang ibu bentuk sendiri," balas Yusuf. Suasana langsung memanas. "Cukup, Yusuf," kata Rahayu dengan nada lebih tinggi. "Ibu tidak mau keluarga ini jadi bahan pembicaraan orang lain. Dan dengan cara seperti ini, justru itu yang terjadi, Bu," ucap Yusuf. Di dapur, suara mereka mulai terdengar hingga ke dalam. Yasmin berhenti sejenak, hatinya berdebar. Ia tahu sesuatu sedang terjadi. Perlahan, ia melangkah keluar dari dapur. Di ruang tengah, ia melihat semua orang berkumpul. Tatapan mereka langsung tertuju padanya saat ia muncul. Yasmin terdiam di tempatnya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Namun satu hal ia rasakan dengan jelas, hari itu bukan lagi sekadar bisikan. Semuanya mulai dibicarakan secara terang-terangan. Dan dirinya menjadi pusat dari semua itu. Ruangan itu mendadak terasa sempit ketika semua mata tertuju pada Yasmin. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi suara samar. Semuanya kini nyata, terbuka, dan tidak bisa dihindari. Yasmin berdiri di ambang pintu, tangannya saling menggenggam. Ia bisa merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Napasnya terasa berat, namun ia berusaha tetap tenang. "Masuk sini," ucap Rahayu dingin. Yasmin melangkah pelan, mendekat ke tengah ruangan. Setiap langkah terasa berat, seolah ia sedang berjalan menuju sesuatu yang sudah ia takutkan sejak awal. Yusuf langsung berdiri di sampingnya, seolah ingin menjadi penyangga di saat itu. "Ibu mau tanya langsung," kata Rahayu tanpa basa-basi. "Apa benar kamu punya hubungan serius dengan pria itu sebelum menikah dengan Yusuf?" Pertanyaan itu terdengar jelas.
Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Yasmin menunduk sejenak, lalu mengangguk pelan. Iya, Bu, jawabnya jujur. Beberapa orang mulai berbisik lagi, namun kali ini lebih pelan. Rahyu menarik napas panjang. Seberapa serius? Tanyanya lagi. Yasmin menggigit bibirnya sebentar. Kami pernah berencana menikah, ucapnya. Suasana kembali hening. Jawaban itu seperti menguatkan semua dugaan yang selama ini beredar. Dan kenapa tidak jadi? Lanjut Rahayu. Yasmin terdiam sejenak. Matanya mulai berkaca-kaca. Dia pergi, tanpa kabar, jawabnya pelan. Arga yang berdiri di sudut ruangan mendengar semua itu. Wajahnya berubah. Ada rasa bersalah yang tidak bisa ia sembunyikan. Rahyu melirik ke arah Arga, lalu kembali menatap Yasmin. Dan sekarang dia datang lagi. Kamu yakin tidak ada apa-apa? Tanyanya dengan nada penuh tekanan. Yasmin menggeleng cepat. Tidak ada, Bu. Saya sudah punya suami. Jawabnya tegas, meski suaranya bergetar. Yusuf menatap istrinya. Kali ini, ia bisa merasakan ketulusan itu lebih jelas. Namun Rahayu belum puas. Kata-kata saja tidak cukup, ucapnya. Ibu butuh bukti. Yasmin terdiam. Ia tidak tahu harus membuktikan apa. Mulai hari ini, lanjut Rahayu, jaga jarak dengan pria itu. Jangan sampai ada pembicaraan lagi. Ibu tidak mau ada masalah menjelang pernikahan Nida. Perintah itu terasa seperti hukuman. Yasmin mengangguk pelan. Baik, Bu, jawabnya. Yusuf ingin berbicara, namun ia menahan diri. Ia tahu, situasi ini tidak mudah. Di sisi lain, Arga melangkah maju sedikit. Ini bukan salah Yasmin sepenuhnya, ucapnya tiba-tiba. Semua orang menoleh. Saya yang pergi dulu tanpa penjelasan, lanjutnya. Kata-kata itu membuat suasana berubah. Untuk pertama kalinya, Arga mengakui kesalahannya di depan semua orang. Namun Rahayu tidak langsung menerima. Masa lalu tetap masa lalu, katanya. Yang penting sekarang adalah menjaga keluarga ini. Yasmin hanya diam. Hatinya lelah, pikirannya penuh. Ia merasa seperti diadili, tanpa benar-benar diberi ruang untuk bernapas. Dan di tengah semua itu, ia mulai menyadari satu hal, ujian ini bukan hanya tentang kesabaran. Tapi tentang seberapa kuat ia bisa bertahan, tanpa kehilangan dirinya sendiri. Suasana di ruang tengah masih terasa tegang setelah pengakuan Yasmin dan Arga. Tidak ada lagi yang benar-benar berbicara, namun semua orang tenggelam dalam pikiran masing-masing. Udara terasa berat, seolah setiap napas membawa beban yang sama. Yasmin berdiri diam di samping Yusuf. Matanya menunduk, namun hatinya berusaha tetap kuat. Ia sudah mengatakan yang sebenarnya. Ia tidak ingin lagi menyembunyikan apapun. Meski konsekuensinya terasa menyakitkan, Yusuf melirik ke arah istrinya. Terjat. Diam, ia mulai melihat sesuatu yang berbeda. Bukan lagi sekadar rasa kasihan, tapi rasa hormat. Karena tidak semua orang mampu berdiri di posisi seperti itu, dan tetap jujur. Rahyu menarik napas panjang, lalu memecah keheningan. Baik, ucapnya, ibu sudah dengar semuanya. Semua orang kembali fokus padanya. Tapi ini belum selesai, lanjutnya. Ibu tidak bisa begitu saja percaya tanpa melihat sikap ke depannya. Kata-kata itu terasa seperti keputusan yang menggantung. Tidak menghukum, tapi juga tidak menerima. Yasmin mengangguk pelan. Saya mengerti, Bu, jawabnya lirih. Ingat, kata Rahayu lagi. Jangan sampai ibu mendengar hal yang tidak pantas lagi. Yasmin kembali mengangguk. Ia tidak membantah. Arga yang masih berdiri di sana terlihat gelisah. Ia tahu, keberadaannya hanya akan memperkeruh keadaan. Namun ia juga tidak ingin pergi tanpa memperbaiki kesalahan yang dulu ia buat. Saya akan menjaga jarak, ucap Arga akhirnya. Dan saya minta maaf atas semua yang terjadi. Rahyu tidak menjawab. Ia hanya menatap singkat, lalu mengalihkan pandangan. Yusuf menatap Arga beberapa detik, lalu berkata, "Tolong jangan buat keadaan semakin sulit." Arga mengangguk. "Saya mengerti." Perlahan,
pertemuan itu berakhir. Tidak ada kesimpulan yang benar-benar menenangkan. Hanya kesepakatan diam untuk menjaga jarak dan menahan diri. Yasmin kembali ke dapur tanpa banyak bicara. Langkahnya pelan, tapi kali ini bukan karena lelah fisik. Ada rasa kosong yang mulai ia rasakan di dalam hatinya. Ia berdiri di depan meja, menatap peralatan masak yang tersisa. Tangannya tidak langsung bergerak. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian di tengah banyak orang. Di luar, Yusuf berdiri beberapa saat sebelum akhirnya menyusul Yasmin. Ia melihat istrinya yang diam, lalu mendekat perlahan. "Yasmin," panggilnya lembut. Yasmin menoleh. "Iya, Mas." Yusuf terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku percaya sama kamu." Kalimat itu sederhana, tapi terasa sangat berarti. Mata Yasmin langsung berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan. "Terima kasih, Mas," ucapnya lirih. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, hatinya terasa sedikit lebih ringan. Namun di balik itu, ia juga tahu ujian ini belum benar-benar berakhir. Karena yang harus ia hadapi bukan hanya masa lalu, tapi juga penilaian yang terus hidup di sekitar dirinya. Dan itu tidak akan hilang dengan mudah. Hari mulai berganti, dan waktu semakin mendekati hari pernikahan Nida. Rumah keluarga Rahayu kembali dipenuhi kesibukan yang lebih padat dari sebelumnya. Dekorasi mulai dipasang, tenda diperluas, dan tamu-tamu penting mulai berdatangan. Di tengah semua itu, Yasmin tetap menjalankan perannya seperti biasa. Bangun lebih awal, datang lebih cepat, dan pulang paling akhir. Tidak ada yang berubah dari apa yang ia lakukan, meski hatinya sudah melalui begitu banyak hal. Namun sikap orang-orang terhadapnya belum sepenuhnya kembali seperti semula. Masih ada tatapan yang berbeda, masih ada jarak yang terasa. Meski tidak sekeras sebelumnya, namun cukup untuk membuat Yasmin sadar bahwa kepercayaan itu tidak mudah didapat kembali. Yusuf kini lebih sering berada di dekat Yasmin. Ia membantu sebisanya, bahkan tidak ragu menolak beberapa permintaan yang menurutnya berlebihan. Sikapnya mulai berubah, bukan lagi hanya diam dan menahan, tapi mulai menjaga. "Biar aku saja yang angkat," ucap Yusuf saat melihat Yasmin membawa beban berat. Yasmin tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Mas," jawabnya. "Aku tidak mau kamu terlalu capek," balas Yusuf. Kalimat sederhana itu menjadi penguat bagi Yasmin. Setidaknya, di tengah semua ini, ia tidak sendirian. Di sisi lain, Arga mulai menjaga jarak seperti yang ia janjikan. Ia tetap hadir karena berkaitan dengan urusan pernikahan Nida, namun ia tidak lagi mendekati Yasmin. Bahkan, ia lebih banyak menghindar. Meski begitu, sesekali pandangan mereka tetap bertemu. Dan setiap kali itu terjadi, ada rasa yang sulit dijelaskan, bukan cinta yang kembali, tapi lebih pada luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Rahyu terus memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat perubahan sikap Yusuf, kediaman Yasmin, dan juga jarak yang dijaga oleh Arga. Namun di dalam hatinya, ia masih belum sepenuhnya yakin. "Lihat saja nanti," gumamnya pelan. Sore itu, kesibukan semakin meningkat. Beberapa tamu penting mulai datang untuk acara kecil sebelum hari pernikahan. Suasana kembali ramai, namun kali ini lebih teratur. Yasmin sibuk di dapur bersama beberapa orang. Meski masih menjadi yang paling banyak bekerja, setidaknya kini ada sedikit bantuan. Mungkin karena kehadiran banyak orang, atau mungkin karena situasi yang sudah terlalu sensitif. Di tengah kesibukan itu, salah satu kerabat mendekati Yasmin. "Kamu kuat juga ya?" ucapnya pelan. Yasmin menoleh, sedikit terkejut. "Maksudnya?" tanyanya. "Kalau aku di posisi kamu, mungkin sudah menyerah," jawabnya jujur. Yasmin tersenyum kecil. "Semua orang punya cara masing-masing untuk bertahan," katanya. Kalimat itu sederhana, namun mengandung kekuatan. Malam mulai turun, membawa suasana yang lebih tenang. Namun di balik itu, ada sesuatu yang sedang bergerak perlahan tanpa disadari.
Rahyu memanggil seseorang secara diam-diam. Percakapan mereka singkat, namun cukup serius. Besok, pastikan semuanya jelas, ucap Rahayu. Tidak ada yang tahu apa maksudnya. Namun satu hal pasti, hari pernikahan Nida yang seharusnya menjadi momen bahagia, akan menjadi titik balik dari semua yang terjadi. Dan mungkin, akan membuka kebenaran yang selama ini tersembunyi. Pagi hari pernikahan Nida akhirnya tiba. Rumah keluarga Rahayu sudah ramai sejak subuh. Suara orang berbicara, langkah kaki yang tergesa, dan berbagai persiapan terdengar dari segala arah. Hari yang dinanti-nanti itu akhirnya datang, membawa harapan sekaligus ketegangan yang belum sepenuhnya hilang. Yasmin sudah berada di dapur sejak sangat pagi. Ia membantu menyiapkan hidangan terakhir untuk para tamu. Meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, ia tetap menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Hari ini seharusnya menjadi hari yang bahagia. Namun bagi Yasmin, ada perasaan tidak tenang yang terus mengganggu. Entah kenapa, sejak semalam ia merasa akan terjadi sesuatu. Yusuf datang menghampirinya. Ia melihat wajah istrinya yang tampak lebih pucat dari biasanya. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya pelan. Yasmin mengangguk. "Aku baik-baik saja, Mas," jawabnya, meski suaranya tidak sekuat biasanya. Yusuf tidak sepenuhnya percaya, namun ia tidak memaksa. "Kalau capek, bilang ya. Jangan dipaksakan," ucapnya. Yasmin tersenyum tipis. "Iya, Mas." Di luar, acara mulai berjalan. Tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Dekorasi terlihat indah, dan suasana tampak sempurna di mata orang-orang. Nida tampil anggun sebagai pengantin. Senyumnya merekah, dikelilingi oleh keluarga dan sahabat. Semua terlihat berjalan sesuai rencana. Namun di balik itu, Rahayu tampak lebih sibuk dari biasanya. Bukan hanya mengatur acara, tapi juga memperhatikan sesuatu. Beberapa kali ia berbicara dengan seseorang secara diam-diam. Wajahnya serius, seolah sedang menunggu momen yang tepat. Di dapur, Yasmin mulai merasa pusing. Pandangannya sedikit berkunang. Ia mencoba bertahan, namun tubuhnya mulai memberi tanda bahwa ia sudah terlalu lelah. Ia berpegangan pada meja, menarik napas dalam. "Ya Allah," bisiknya pelan. Salah satu orang di dapur menyadari. "Yasmin, kamu tidak apa-apa?" tanyanya. Yasmin menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, cuma sedikit pusing," jawabnya. Namun belum sempat ia melanjutkan pekerjaannya, tiba-tiba suara Rahayu terdengar dari luar, memanggil dengan nada yang tidak biasa. "Yasmin, kesini sebentar." Suara itu cukup keras hingga beberapa orang menoleh. Yasmin menatap ke arah pintu dapur, hatinya berdegup kencang. Ada firasat yang tidak enak. Yusuf yang berada di luar juga langsung menoleh. Ia melihat ke arah dapur, lalu ke arah ibunya. Suasana tiba-tiba berubah. Yasmin melangkah pelan keluar dari dapur. Semua mata mulai memperhatikannya. Langkahnya terasa berat, namun ia tetap berjalan. Di tengah keramaian pesta, ia berdiri di hadapan Rahayu. "Iya, Bu," ucapnya pelan. Rahayu menatapnya dalam, lalu berkata dengan suara yang cukup jelas untuk didengar banyak orang. "Ibu ingin semua orang tahu, siapa sebenarnya kamu." Kata-kata itu membuat suasana langsung hening. Yasmin membeku di tempatnya. Jantungnya berdetak sangat kencang. Dan di momen itu ia menyadari bahwa apa yang ia takutkan akhirnya benar-benar terjadi. Suasana pesta yang semula riuh mendadak hening. Suara musik terasa menjauh, percakapan terhenti, dan semua perhatian tertuju pada Rahayu dan Yasmin yang berdiri di tengah keramaian. Yasmin tidak bergerak, kakinya terasa kaku, seolah tidak mampu melangkah mundur ataupun maju. Napasnya mulai tidak teratur, dan jantungnya berdetak begitu kencang hingga terasa menyakitkan. Yusuf yang berdiri tidak jauh dari sana langsung mendekat. Wajahnya tegang, matanya menatap ibunya dengan penuh pertanyaan. "Ibu mau apa?" tanyanya, mencoba menahan emosi. Rahayu tidak langsung menjawab. Ia justru melangkah sedikit ke depan,
memastikan semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Selama ini, kita semua mungkin tidak tahu, ucapnya perlahan. Tentang masa lalu Yasmin, beberapa tamu mulai saling pandang. Bisikan kecil kembali terdengar. Yasmin menunduk dalam, tangannya gemetar. Ia ingin berbicara, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ibu, ucap Yusuf, kali ini lebih tegas. Cukup, namun Rahayu mengabaikannya. Perempuan ini, lanjutnya, pernah hampir menikah dengan pria lain. Dan pria itu ada di sini sekarang. Semua mata langsung mencari. Beberapa orang mulai melihat ke arah Arga yang berdiri di sudut ruangan. Suasana semakin tegang. Arga terdiam, wajahnya kaku. Ia tidak menyangka semuanya akan dibuka seperti ini, di depan banyak orang. Yasmin memejamkan mata. Air matanya jatuh perlahan. Bukan karena ia malu dengan masa lalunya, tapi karena cara semuanya diungkapkan. Di hadapan banyak orang, tanpa ruang untuk menjelaskan. Ibu tidak mau keluarga ini dipermalukan, lanjut Rahayu. Jadi lebih baik semuanya jelas dari sekarang. Yusuf tidak bisa lagi menahan diri. Ini bukan cara yang benar, Bu, ucapnya dengan suara yang mulai meninggi. Beberapa tamu mulai merasa tidak nyaman. Suasana yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi tegang. Nida yang duduk sebagai pengantin pun terlihat bingung. Ia tidak menyangka hari pentingnya akan diwarnai dengan hal seperti ini. Yasmin perlahan membuka mata. Ia mengangkat wajahnya, meski air mata masih mengalir. Untuk pertama kalinya, ia tidak menunduk. Ia menatap semua orang di sekitarnya. Benar, ucapnya pelan, namun jelas. Saya punya masa lalu. Semua orang terdiam. Saya tidak pernah menyangkal itu, lanjutnya. Tapi saya juga tidak pernah mengkhianati suami saya. Suaranya bergetar, namun kata-katanya tegas. Yusuf menatapnya, hatinya terasa penuh. Ia melihat keberanian yang selama ini tersembunyi. Apa yang terjadi dulu, sudah selesai, kata Yasmin. Dan saya memilih untuk hidup dengan suami saya sekarang. Arga menunduk. Setiap kata itu terasa seperti penegasan, sekaligus penutup. Rahayu tetap berdiri, namun kali ini tidak langsung membalas. Suasana masih hening, semua orang menunggu. Dan di tengah momen yang menegangkan itu, Yasmin akhirnya tidak lagi hanya diam. Ia mulai berbicara, membela dirinya dengan caranya sendiri. Suasana masih membeku setelah ucapan Yasmin. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan berarti. Semua orang seolah menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Yasmin berdiri tegak, meski air matanya belum sepenuhnya berhenti. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa ingin menghindar. Semua yang selama ini ia tahan, kini telah terucap di depan banyak orang. Saya tidak pernah meminta untuk dihadapkan seperti ini, lanjut Yasmin pelan. Tapi kalau memang harus dijelaskan, saya tidak akan lari. Kata-katanya sederhana, namun terasa kuat. Yusuf berdiri di sampingnya, sedikit lebih dekat sekarang. Ia tidak berkata apa-apa, tapi kehadirannya menjadi penegas bahwa Yasmin tidak sendiri. Rahayu masih diam, menatap Yasmin dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ia tidak menyangka, menantunya akan berbicara setenang itu di situasi seperti ini. Beberapa tamu mulai saling pandang. Ada yang terlihat mulai mengerti, ada juga yang masih ragu. Namun suasana sudah tidak sama seperti sebelumnya. Yasmin melanjutkan, saya datang ke keluarga ini bukan untuk membawa masalah. Saya hanya ingin menjadi istri yang baik dan menantu yang berbakti. Suaranya mulai bergetar, namun ia tetap melanjutkan. Kalau selama ini saya dianggap kurang, saya minta maaf. Ucapnya. Beberapa orang terlihat tersentuh, bukan karena kata-katanya saja, tapi karena cara ia menyampaikannya. Tanpa marah, tanpa menyalahkan, Arga yang berdiri di sudut ruangan akhirnya melangkah maju. Ia tidak bisa lagi diam melihat semuanya. Ini semua karena saya, ucapnya dengan suara yang jelas. Semua mata kembali tertuju padanya. Saya yang pergi dulu tanpa penjelasan.
Saya yang meninggalkan Yasmin, lanjutnya. Suasana kembali hening. Dia tidak pernah bersalah, tambah Arga. Kata-kata itu seperti menutup ruang bagi prasangka yang selama ini berkembang. Yusuf menatap Arga beberapa detik, lalu kembali melihat Yasmin. Kini, ia semakin yakin dengan apa yang ia rasakan. Rahyu menghela napas panjang. Situasi mulai berubah dari yang ia bayangkan. Bukan menjadi pembuktian yang ia harapkan, tapi justru membuka sisi lain yang tidak ia duga. Nida yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. Bu, cukup ya, ucapnya pelan. Rahyu menoleh ke arah anaknya. Ini hari pernikahan aku, lanjut Nida. Aku tidak mau ada hal seperti ini lagi. Kata-kata itu membuat Rahayu terdiam. Beberapa tamu mulai mengangguk pelan. Suasana perlahan mencair, meski masih terasa sisa ketegangan. Yasmin menunduk lagi. Kali ini bukan karena takut, tapi karena hatinya terasa sangat lelah. Ia sudah melakukan apa yang ia bisa. Sekarang, ia hanya bisa menunggu, apakah semua ini akan berakhir dengan kebaikan, atau justru meninggalkan luka yang lebih dalam. Suasana perlahan mulai berubah setelah Nida berbicara. Meski ketegangan belum sepenuhnya hilang, namun tidak ada lagi yang berani melanjutkan perdebatan. Tamu-tamu mulai kembali ke tempat mereka, mencoba mengalihkan perhatian, meski sesekali masih melirik ke arah Yasmin. Rahyu berdiri diam beberapa saat. Wajahnya tidak lagi setegas sebelumnya. Ia terlihat berpikir, seolah mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Rencana yang ia susun tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Yusuf menggenggam tangan Yasmin pelan. Untuk pertama kalinya di depan banyak orang, ia menunjukkan sikap itu tanpa ragu. Ayo, ucapnya lembut. Yasmin menoleh, sedikit terkejut, lalu mengangguk. Langkah mereka pelan, menjauh dari tengah keramaian. Bukan untuk lari, tapi untuk memberi ruang bagi diri mereka sendiri. Di dapur, Yasmin duduk di kursi kecil. Tubuhnya terasa lemas. Semua yang terjadi tadi seperti menguras habis sisa tenaga yang ia miliki. Yusuf berdiri di depannya. Kamu kuat sekali, ucapnya pelan. Yasmin tersenyum tipis. Aku cuma jujur, jawabnya. Yusuf menggeleng pelan. Tidak semua orang bisa jujur di situasi seperti tadi, katanya. Yasmin menunduk. Aku juga takut, Mas, ucapnya lirih. Yusuf menarik kursi dan duduk di sampingnya. Tapi kamu tidak lari, katanya. Di luar, acara kembali berjalan. Musik diputar lagi, tamu mulai tersenyum, dan suasana perlahan kembali normal. Seolah kejadian tadi hanya bagian kecil yang terlewati. Namun bagi mereka yang terlibat, itu bukan hal kecil. Rahyu akhirnya duduk di kursinya. Wajahnya terlihat lelah. Ia memandang ke arah dapur dari kejauhan. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang berbeda di dalam tatapannya. Bukan lagi sekadar penilaian, tapi mulai muncul keraguan terhadap sikapnya sendiri. Arga berdiri tidak jauh dari sana. Ia menatap ke arah Yasmin dan Yusuf yang duduk berdampingan. Ia tersenyum tipis, meski ada rasa perih di dalam hatinya. Ia tahu, semuanya sudah benar-benar selesai. Bukan hanya masa lalu, tapi juga perasaannya yang dulu belum sempat ia tutup dengan baik. Perlahan, ia berbalik dan berjalan pergi dari tempat itu. Tanpa berpamitan, tanpa ingin mengganggu lebih jauh. Di dalam dapur, Yasmin menarik napas panjang. Hatinya masih terasa berat, tapi ada sedikit kelegaan yang mulai muncul. Ia sudah tidak lagi menyembunyikan apapun. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar berdiri sebagai dirinya sendiri. Meski perjalanan ini belum selesai, namun satu langkah besar telah ia lalui. Malam itu akhirnya berakhir dengan suasana yang perlahan kembali tenang. Pesta pernikahan Nida berjalan hingga selesai, meski sempat diwarnai ketegangan. Tamu-tamu mulai pulang, meninggalkan rumah yang kembali dipenuhi sisa kelelahan. Yasmin kembali ke dapur untuk terakhir kalinya hari itu. Bukan karena diminta, tapi karena ia ingin memastikan semuanya benar-benar selesai. Kebiasaannya tidak berubah,
meski hatinya baru saja melalui hal besar. Yusuf ikut bersamanya. Kali ini, ia tidak membiarkan Yasmin bekerja sendiri. Ia membantu membereskan tanpa banyak bicara, hanya sesekali melirik istrinya dengan penuh perhatian. "Cukup ya," ucap Yusuf pelan. "Sisanya besok saja." Yasmin mengangguk. "Iya, Mas, tidak ada lagi paksaan. Tidak ada lagi suara yang menekan." Di luar dapur, Rahayu berdiri memperhatikan dari kejauhan. Wajahnya tampak lelah, bukan hanya karena acara, tapi karena apa yang baru saja terjadi. Ia melihat Yasmin yang tetap bekerja tanpa diminta, tanpa mengeluh. Semua yang selama ini ia anggap sebagai kewajiban, kini mulai terlihat berbeda di matanya. Langkah Rahayu perlahan mendekat. "Yasmin," panggilnya. Yasmin menoleh cepat. "Iya, Bu." Rahayu terdiam sejenak. Ini mungkin pertama kalinya ia terlihat ragu. "Sudah selesai?" tanyanya. "Sudah, Bu. Tinggal sedikit lagi," jawab Yasmin. Rahayu mengangguk pelan. "Tidak usah dilanjut, istirahat saja," ucapnya. Yasmin sedikit terkejut. "Tidak apa-apa, Bu. Sebentar lagi, Ibu bilang sudah," potong Rahayu. Namun kali ini nadanya tidak setajam biasanya. Yasmin terdiam, lalu mengangguk. "Baik, Bu." Yusuf memperhatikan semuanya tanpa bicara. Ia tahu, perubahan sekecil apapun tetap berarti. Rahayu tidak langsung pergi. Ia berdiri beberapa detik, lalu berkata pelan, "Terima kasih untuk hari ini." Kalimat itu sederhana. Namun bagi Yasmin, itu adalah sesuatu yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Ia menunduk. "Sama-sama, Bu," jawabnya lirih. Rahayu akhirnya berbalik dan pergi. Langkahnya tidak secepat biasanya, seolah ada sesuatu yang masih ia pikirkan. Di dalam dapur, suasana menjadi lebih tenang. Yasmin duduk sejenak, lalu menghela napas panjang. "Aku tidak salah dengarkan, Mas?" tanyanya pelan. Yusuf tersenyum kecil. "Tidak," jawabnya. Mata Yasmin kembali berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena ada sedikit rasa lega yang akhirnya ia rasakan. Perjalanan ini belum selesai. Hubungan mereka dengan keluarga masih butuh waktu untuk benar-benar pulih. Namun malam itu memberikan satu hal yang penting, sebuah awal. Awal dari perubahan yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Dan mungkin, awal dari diterimanya Yasmin, bukan hanya sebagai menantu, tapi sebagai bagian dari keluarga. Pagi setelah pesta terasa jauh lebih tenang. Rumah keluarga Rahayu tidak lagi seramai kemarin. Kursi-kursi sudah dirapikan, tenda mulai dibongkar, dan sisa-sisa dekorasi perlahan dilepas satu persatu. Suasana yang biasanya penuh suara kini berubah menjadi lebih lengang. Yasmin datang seperti biasa, meski kali ini langkahnya terasa lebih ringan. Bukan karena pekerjaannya berkurang, tapi karena ada sesuatu yang berubah di dalam hatinya. Ia masuk ke dapur, melihat beberapa orang sudah mulai membersihkan peralatan. Tanpa diminta, ia langsung membantu. Tangannya kembali bekerja, namun kali ini tidak sepenuhnya dalam diam. "Yasmin, sini biar aku bantu," ucap salah satu kerabat tiba-tiba. Yasmin sedikit terkejut. "Tidak apa-apa, nanti saja," jawabnya. "Tidak. Kita kerjakan sama-sama saja," balasnya dengan senyum kecil. Hal sederhana itu terasa berbeda. Tidak besar, tapi cukup untuk membuat hati Yasmin hangat. Di luar dapur, Yusuf membantu membereskan barang-barang di halaman. Sesekali ia melirik ke arah dapur, memastikan Yasmin baik-baik saja. Kali ini, ia tidak melihat istrinya bekerja sendirian. Ia tersenyum kecil. Rahayu keluar dari dalam rumah. Langkahnya pelan, wajahnya masih terlihat lelah. Ia memandang sekeliling, lalu berhenti saat melihat Yasmin di dapur. Beberapa detik ia hanya diam. Kemudian, tanpa banyak kata, ia berjalan mendekat. "Yasmin," panggilnya. Yasmin menoleh. "Iya, Bu." Rahayu menatapnya sebentar. "Setelah ini, kamu pulang saja. Istirahat," ucapnya. Yasmin sedikit bingung. "Tapi masih ada yang belum selesai, Bu," jawabnya.
Rahayu menggeleng pelan. Sudah cukup, kamu sudah banyak membantu, katanya. Kalimat itu terdengar sederhana, namun mengandung makna yang berbeda dari sebelumnya. Yasmin mengangguk pelan. Baik, Bu. Yusuf yang melihat dari luar, mendekat. Aku juga selesai, Bu, ucapnya. Rahayu mengangguk. Iya, kalian pulang saja, katanya. Tidak ada nada perintah, tidak ada tekanan, hanya ucapan biasa yang terasa lebih ringan. Di perjalanan pulang, Yasmin duduk di belakang motor Yusuf. Kali ini, suasana tidak lagi sunyi seperti sebelumnya. Aku merasa berbeda, ucap Yasmin pelan. Yusuf tersenyum. Karena memang ada yang berubah, jawabnya. Yasmin memejamkan mata sejenak. Angin pagi terasa lebih sejuk. Hatinya perlahan menjadi lebih tenang. Semua ini tidak sia-sia ya, Mas, katanya. Yusuf mengangguk. Tidak pernah sia-sia, ucapnya. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, Yasmin pulang tanpa membawa beban yang sama. Memang belum semuanya sempurna, namun setidaknya jalan menuju kebaikan sudah mulai terbuka. Hari-hari setelah pernikahan Nida berlalu dengan lebih tenang. Tidak ada lagi keramaian seperti sebelumnya, dan rumah keluarga Rahayu kembali pada rutinitasnya. Namun di balik ketenangan itu, perlahan mulai terasa perubahan kecil yang tidak bisa diabaikan. Yasmin tetap datang seperti biasa, meski tidak setiap hari. Kali ini, ia datang bukan karena tuntutan, tapi karena niatnya sendiri untuk menjaga hubungan. Langkahnya tidak lagi seberat dulu, meski ia tetap menjaga sikap dengan hati-hati. Di dapur, suasana terasa berbeda. Beberapa kali, ada yang lebih dulu menyapa. Tidak banyak, tidak berlebihan, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa jarak itu mulai berkurang. Yasmin, kamu sudah makan? Tanya salah satu kerabat. Yasmin tersenyum kecil. Sudah, jawabnya. Percakapan sederhana itu terasa hangat. Di ruang tengah, Rahayu duduk sendiri. Matanya memperhatikan Yasmin dari kejauhan. Tidak lagi dengan tatapan tajam, tapi lebih tenang, lebih dalam. Ia masih belum banyak bicara, namun sikapnya sudah tidak sama. Beberapa kali, ia hampir memanggil Yasmin, tapi urung. Seolah ada gengsi yang masih ia simpan. Di sisi lain, Yusuf mulai kembali fokus pada pekerjaannya di bengkel. Namun kali ini, pikirannya lebih ringan. Ia tidak lagi dihantui oleh rasa ragu yang dulu sempat muncul. Hubungannya dengan Yasmin perlahan kembali hangat. Mereka mulai lebih sering berbicara, berbagi cerita, bahkan tertawa bersama seperti dulu. Kamu capek? Tanya Yusuf suatu malam. Yasmin menggeleng. Tidak. Sekarang rasanya lebih ringan, jawabnya. Yusuf tersenyum. Karena kamu tidak menanggung semuanya sendirian lagi, katanya. Yasmin mengangguk pelan. Beberapa hari kemudian, Rahayu memanggil Yusuf secara khusus. Mereka duduk berdua di ruang tengah, suasana cukup hening. Yusuf, ucap Rahayu pelan. Iya, Bu. Rahayu terdiam sejenak, lalu berkata, tentang Yasmin, Yusuf langsung memperhatikan. Ibu mungkin terlalu keras, lanjutnya. Kalimat itu sederhana, namun berat untuk diucapkan. Yusuf tidak langsung menjawab, ia hanya mendengarkan. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk keluarga, kata Rahayu lagi. Tapi mungkin, cara ibu salah. Yusuf menarik napas panjang. Yang penting sekarang, kita bisa memperbaiki, Bu, ucapnya. Rahayu mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ada pengakuan, meski belum sepenuhnya. Di dapur, Yasmin masih bekerja ringan. Ia tidak tahu percakapan itu terjadi. Ia hanya menjalani harinya seperti biasa, tanpa berharap lebih. Namun tanpa ia sadari, perlahan, hatinya mulai diterima. Bukan karena ia memaksa, tapi karena kesabarannya, akhirnya terlihat. Dan perubahan itu, sedang berjalan, meski pelan. Pagi itu terasa lebih hangat dari biasanya. Sinar matahari masuk ke dalam rumah keluarga Rahayu, membawa suasana yang tenang. Tidak ada lagi kesibukan besar, tidak ada lagi tekanan seperti hari-hari sebelumnya.
Yasmin datang dengan langkah pelan. Kali ini, ia membawa beberapa kotak kue buatannya. Bukan karena diminta, tapi karena ia ingin berbagi. Seperti yang selalu ia lakukan, dengan tulus. Ia masuk ke dapur, lalu meletakkan kotak-kotak itu di meja. Aroma manis kue langsung memenuhi ruangan. Ini buat semua, ucapnya pelan. Salah satu kerabat tersenyum. Wah, terima kasih, Yasmin, katanya. Yasmin mengangguk kecil. Hatinya terasa lebih ringan. Beberapa saat kemudian, Rahayu masuk ke dapur. Langkahnya pelan, matanya langsung tertuju pada Yasmin. Suasana sempat hening sejenak. Kamu datang, ucap Rahayu. Yasmin menoleh. Iya, Bu, jawabnya. Rahayu melihat ke arah kue di meja. Ini kamu yang buat, tanyanya. Iya, Bu, jawab Yasmin. Rahayu terdiam sejenak. Lalu, tanpa banyak kata, ia mengambil satu potong kecil dan mencicipinya. Semua orang memperhatikan. Beberapa detik terasa lama, lalu Rahayu mengangguk pelan. Enak, ucapnya singkat. Kata itu sederhana, tapi cukup untuk membuat suasana berubah. Yasmin tersenyum kecil. Terima kasih, Bu. Rahayu tidak langsung pergi. Ia berdiri di sana beberapa saat, lalu berkata pelan, kalau ada pesanan lagi, kabari Ibu. Yasmin sedikit terkejut. Maksudnya, Bu, teman Ibu sering cari kue seperti ini, jawab Rahayu. Nanti Ibu bantu tawarkan. Yasmin terdiam sesaat. Ia tidak menyangka akan mendengar hal seperti itu. Terima kasih, Bu, ucapnya pelan, kali ini dengan suara yang lebih hangat. Di luar dapur, Yusuf yang melihat itu tersenyum. Ia tahu, ini bukan sekadar soal kue. Ini adalah bentuk penerimaan yang selama ini tidak pernah ia lihat. Hari itu berlalu dengan suasana yang lebih ringan. Tidak ada lagi bisikan yang menyakitkan, tidak ada lagi tatapan yang penuh prasangka. Semuanya belum sempurna, namun cukup untuk menunjukkan bahwa hati bisa berubah. Bahwa kesabaran tidak pernah sia-sia. Dan bahwa kebaikan selalu menemukan jalannya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan lebih damai. Tidak ada lagi ketegangan seperti sebelumnya, dan suasana di rumah keluarga Rahayu perlahan menjadi lebih hangat. Perubahan itu tidak datang secara tiba-tiba, tapi terasa jelas, sedikit demi sedikit. Yasmin kini tidak lagi merasa asing saat berada di sana. Ia tetap menjaga sikap, tetap rendah hati, namun hatinya tidak lagi dibebani rasa takut seperti dulu. Ia mulai bisa tersenyum lebih lepas, meski masih sederhana. Pesanan kue dari teman-teman Rahayu mulai berdatangan. Awalnya hanya sedikit, namun lama-kelamaan semakin banyak. Yasmin mengerjakannya dengan penuh kesungguhan, seperti yang selalu ia lakukan. Di rumah kontrakan mereka, suasana juga berubah. Meski sederhana, kini terasa lebih hidup. Yasmin sibuk dengan pesanan kuenya, sementara Yusuf tetap bekerja di bengkel, namun sesekali membantu. Kita pelan-pelan ya, ucap Yusuf suatu malam. Yasmin mengangguk, yang penting halal dan cukup, jawabnya. Mereka tidak memiliki banyak, tapi mereka cukup. Di sisi lain, hubungan Yasmin dengan Rahayu juga semakin membaik. Tidak langsung dekat, tapi sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Suatu siang, Rahayu datang ke rumah kontrakan mereka. Kunjungan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Yasmin terkejut, namun segera menyambut dengan ramah. Silakan masuk, Bu, ucapnya. Rahayu melihat sekeliling rumah sederhana itu. Tidak besar, tidak mewah, tapi rapi dan hangat. Kamu yang buat semua ini? Tanyanya. Yasmin mengangguk. Sebisa saya, Bu.